Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa. Atas rahmat dan karunia kita dapat mengikuti kegiatan webinar AIPSA dalam keadaan sehat dan berbahagia. Izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Rizky Aimat Maulidia, biasa dipanggil Lydia. Saya merupakan student Master of Marine Biology di University of Western Australia. Saat ini sedang menempuh semester 1, jadi masih maba teman-teman. Kali ini saya akan menjadi moderator dan membantu untuk memimpin jalannya acara pada hari ini. Seperti yang teman-teman tahu, judul webinar kali ini adalah When is more important than what and how much you eat? Science behind intermittent fasting for weight loss. Dari judulnya aja udah sangat menarik ya teman-teman, karena intermittent fasting for weight loss ini saya baru pertama kali dengar, jujur saya baru pertama kali dengar notion ini atau ide ini, karena sebelum-sebelumnya saya tahu ya kalau misalkan diet untuk menurunkan berat badan itu ya makan dikit, kemudian terus tahan makan, intinya seperti itu. Nah terus di sini ada kata fasting, yaitu puasa. Apakah akan sama dengan puasa yang biasa kita jalani? Karena saya tahu juga teman-teman selain yang dari agama Islam juga menjalankan puasa. Apakah akan berbeda dengan puasa yang biasa kita lakukan? Nah itu nanti kita akan kupas bersama pembicara kita yang sangat keren. Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan beliau secara singkat ya teman-teman. Pembicara kita kali ini bernama Dr. Hilmi Sulaiman Ratomi, BMed, SC, MD, MPH. Merupakan seorang PhD candidate at School of Population and Global Health UWA dengan research interest tentang rural health policy, metabolic health, and primary care. Selain menjadi dokter, beliau juga seorang dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Dari profilnya saja sudah terdengar sangat keren ya. Jadi tanpa menunggu lama, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita sambut Dr. Hilmi. Halo dokter. Halo. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat-sehat Lydia. Jadi Pasti awkward gitu ya dipanggil dok. Ya karena kan memang ini kita biar jelas ya, kalau yang bicara sekarang itu pakar kesehatan. Jadi teman-teman biar nggak ragu kalau mau praktek intermittent fasting nantinya. Ya, dokter, tanpa menunggu lama, pasti dokter juga nggak sabar kan sharing sama kita semua. Silakan langsung aja di share screen dan kita mulai presentasinya. Buat teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan, silakan langsung tulis aja di chat box atau untuk nanti raise hand saat sesi Q&A. Semoga dokter. Oke, makasih banyak ya Mbak Lydia. Dan teman-teman AIPSA, Mbak Lu, dan teman-teman semua, dan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat happy di sini dikasih kesempatan sama Mbak Lu dan teman-teman ya, sama AIPSA untuk sharing tentang intermittent fasting. Sebetulnya bukan intermittent fasting sih. Saya salah satu tipe dari intermittent fasting itu yang merupakan topik PhD saya. Jadi topik disertasi saya itu salah satunya tentang itu. Jadi makanya saya happy-happy aja untuk share, dan kebetulan juga saya udah beberapa kali pernah untuk share di kesempatan yang lain gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan bermanfaat aja buat Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Ini ada banyak nama yang saya kenal sebetulnya ya, terutama yang di Indonesia. Ada guru kepala sekolah TK-nya anak saya dulu, terus ada temen kerja gitu ya, dan segala macam. Jadi terima kasih udah mau menginvestasikan waktu untuk mendengarkan. Dan ada banyak juga hampir puluh lah ya gitu hitungannya yang japri ke saya untuk minta recordingnya karena beda time zone ya, teman-teman yang di Qatar, di Jerman dan segala macam interest untuk mendengarkan. Saya langsung aja share screen saya, mudah-mudahan nanti ada saya pakai sedikit apa ya tools yang untuk interaktif kalau teman-teman pernah punya Slido ya, jadi nanti yang nggak pakai HP barangkali yang online-nya di laptop bisa di scan QR code-nya. Kalau yang enggak nanti bisa diklik aja, atau kalau enggak juga nggak apa-apa, nggak wajib lah ya. Saya akan coba langsung share screen. Mudah-mudahan udah kelihatan ya. Udah muncul belum di dia? Udah ya? Udah Mas. Muncul gimana?
Oke, jadi ini topik yang akan kita bahas tentang ya utamanya intermittent fasting gitu ya. Jadi subjudulnya ketika when itu sebetulnya eh, apa namanya sama pentingnya dengan what dan how much gitu. Kalau tadi kita sudah banyak ngobrol di awal ya bahwa kita selalu dikasih taunya harus nggak makan ini makan itu gitu ya, terus harus kurangin kalori dan segala macam. Tapi kita nggak pernah ada diskusi selama ini baik di publik maupun di tenaga kesehatan itu tentang when gitu ya, tentang kapan seharusnya kita makan, kapan dan berapa lama. Jadi ini at least sama pentingnya, bahkan bisa jadi lebih penting kalau kita lihat emerging evidence gitu. Jadi bukti-bukti ilmiah yang makin ke sini itu makin mendukung ke arah statement ini. Tapi ya the jury is out there gitu ya, masih risetnya terus jalan. Nanti kita lihat aja perkembangannya. Oke, ini yang akan kita bicarakan. Kira-kira ada 5 aspek utama ini gitu ya. Yang pertama saya akan coba brainstorming dengan teman-teman tentang emang kalau berat badan kita tinggi gitu ya, kita gemuk apa masalahnya sih gitu ya, bukan big is beautiful gitu ya. Terus emang bukannya apa namanya kita sekarang kalau di Indonesia apalagi ya yang masalah itu stunting gitu ya. Memang banyak orang yang gemuk dan segala macam. Ini nanti kita akan coba bahas secara ringkas. Kemudian tentang advice yang tadi udah disebut ya, bahwa kita ya kan tinggal olahraga gitu ya kalau kegemukan gitu. Itu benar bisa ngurangin atau enggak sih gitu ya? Kita bisa ngurangin berat badan dengan cara itu atau enggak sih gitu. Terus kita akan revisit lagi gitu ya. Kita akan lagi sebenarnya kalau kita mau kurus itu kan niatnya yang dibakar lemak gitu ya. Kan turun berat badan tujuannya itu gitu ya. Kita bisa bakar kelebihan lemak yang ada di badan kita. Karena bukan sekedar turun berat badan gitu ya. Karena kalau sekedar turun berat badan, ya jokes-nya Deddy Corbuzier tuh ya amputasi aja. Itu kan langsung signifikan hilang berat badan gitu kan. Nah, jadi gimana cara kita bakar sebetulnya tubuh kita itu membakar lemak gitu. Terus kita akan mengenal intermittent fasting dan ada satu tipe yang namanya time restricted eating. Nah, ini yang sebetulnya topik disertasi saya, terus dampaknya terhadap tubuh gimana dan bagaimana cara kita mempraktekannya sehari-hari. Terutama buat teman-teman yang memang niatnya untuk weight loss, meskipun nanti kita bisa go beyond that gitu ya. Kita bisa dapat manfaat jauh lebih itu, bahkan buat teman-teman yang nggak bermasalah berat badan pun ini masih relevan gitu. Nanti kita akan bahas kenapa. Nah, ini yang barangkali teman-teman bisa coba ini ya, biar lebih engage lah gitu kira-kira. Bisa di-scan QR code-nya atau ketik slido.com di browsernya masing-masing. Kalau disuruh masukin kode, kodenya itu 466582. Atau kalau misalkan susah, di kolom chat juga boleh deh gitu ya. Yang penting saya pengen tahu apa namanya level of knowledge-nya aja sekarang gitu ya. Gitu. Ini coba di-scan dulu. Kalau udah harusnya langsung muncul pertanyaan pertama ini. Ada yang udah berhasil? Boleh kabarin kalau ada yang udah berhasil Ini sementara masuk. lagi mau diisi. Oke, udah ada yang ngisi ya. Nice. Kalau ada yang nggak bisa akses ini, tulis aja di kolom chat jawab yang mana gitu ya. Jadi pertanyaan yang pertama, perilaku mana yang paling penting sebetulnya untuk menjaga kesehatan gitu ya. Terutama specifically apa? Menurunkan berat badan deh gitu ya. Mana sih yang paling penting gitu. Oke, ini udah ada 4 orang yang berpartisipasi. Masih 50-50. Stres sama pola makan, nggak ada yang olahraga ya. Padahal di mana-mana tuh orang mikirnya kalau sehat tuh olahraga gitu. Dan risetnya juga begitu loh, aslinya ya, evidence-nya. Mostly biasanya 80% tuh mau sehat, olahraga gitu. Tapi di audiens yang ini ya, jadi unik juga nih. Agar semua. Oke, di chat ada yang nulis ya, menjaga pola makan. Oke, jadi menjaga pola makan kayaknya lebih banyak ya kalau di sini ya. Alright, biar kita nggak terlalu banyak ini ya, nggak terlalu banyak waktu, saya akan masuk ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua, kira-kira biasanya berapa jam sih kita makan dalam sehari? Nah, maksud saya berapa jam itu adalah dihitung dari asupan kalori pertama. Jadi pertama kali mangap gitu ya, entah snack, entah teh manis, entah whatever lah gitu yang kita makan atau minum tiap hari sampai terakhirnya gitu. Misalkan Lydia nih, begitu pagi biasanya aku biar seger minum teh manis bang gitu ya, jam 6 lah gitu ya. Terus nanti malam apa namanya nanti malam terakhir aku dinner jam 8 gitu ya. Berarti kan dari jam 6 pagi ke jam 8 berarti 14 jam tuh ya. Si durasi makannya tuh gitu. Karena jam 6 ke jam 6 12 tambah 2 jam lagi. Boleh ditulis 11 jam, oke. Okay. Kalau yang susah di sini di chat seperti biasa ya, 13 jam, oke. Okay.
11, 12, 13. Nah. Oh, ada yang 8 jam, oke. Agak singkat juga nih ya, si jendela makannya. Alright, ini udah kayak tadi ya, ini ada yang typing, kita tungguin dulu deh. Kita lihat di kolom chat 12, 12, 16. Wah, ini ada yang 16 nih. 16 durasi makannya Mas Ehan 16. Mas Ehan bukannya lagi ini ketofastosis, berarti harusnya durasi puasanya tuh Mas Ehan. Ya Mas Ehan maksudnya 8 jam ya. Kalau dugaan saya ya. Oke, ini antara sini ya, 11, 12, 8, 14. Oke. Jadi ini rata-rata kalau makin gede ini namanya word cloud ya, teman-teman. Kalau penelitian kualitatif mungkin tahu. Jadi kalau makin banyak angkanya dia akan makin gede. Jadi rata-rata ngakunya 12 jam ya. Nah, ini menarik nih gitu ya. Karena nanti kita lihat risetnya berkata apa gitu ya, yang penelitian yang benar itu seperti apa gitu. Karena saya ada pasien gemuk, hipertensi, kolesterol, segala macam penyakit pokoknya diborong lah gitu. Dia nanya ke saya, "Dok, ini saya gimana sih? Saya makan cuma sehari sekali loh," gitu ya. Jadi dia merasa makannya itu cuma sehari sekali gitu. Terus yang lain-lain gimana, Bu? Nggak makan apa-apa lagi, Dok, gitu ya. Terus nggak ada minum-minum yang lain ada? Ya paling ngopi doang, Dok, gitu. Sehari kopinya emang kuat, Dok, 10 kali. Gitu. Jadi ngopi 10 kali sehari dan tahu lah ya, kopi Indonesia ya, bukan kopi di Perth gitu. Kopi Indonesia kan itu kopi instan. Jadi sebetulnya minuman gula yang dikasih perisa kopi kalau di Indonesia itu kan. Yang diseduh itu ABC 8 ini saya sebut merek jadi nanti saya disomasi lagi ya. Nah, jadi itu sebetulnya minuman gula yang dikasih rasa-rasa kopi gitu. Jadi ibaratnya kita tuh makan 10 kali sehari sebenarnya. Karena mau banyak atau sedikit asal ada intake kalori terutama glukosa itu udah beda lagi ceritanya gitu ya. Jadi jangan menyepelekan sekecil apapun gula yang masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Jadi rata-rata 12 ya. Oke, nanti kita akan bahas. Kemudian pertanyaan yang terakhir untuk saat ini, pertanyaan yang ketiga, apakah dari teman-teman di sini, ini udah 30 ya partisipannya, nambah terus, apakah punya salah satu kondisi berikut? Mungkin obes ya, kelebihan berat badan, lingkar pinggang yang lasa lebih, ini aku kok pakai celana lebih gede, nambah gede aja ya gitu ukurannya gitu ya. Atau punya hipertensi, atau punya kolesterol, asam urat, pernah punya riwayat jantung, dibilang diabetes, atau ada yang kanker jangan-jangan ya gitu. Ada nggak di antara teman-teman di sini? Oh ini persentasenya makin nambah ya. Kita lihat yang di kolom chat. Iya, 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 tidak. Oke. Jadi ada yang iya, ada yang enggak. Nice. Ini terima kasih buat. Nah, ini kalau ngelihat ya. Nah, kalau ternyata jawabannya di sini hampir ini mostly ya berarti ya 90% teman-teman punya masalah dengan ini, berarti webinarnya pas Mbak loh gitu. Karena bukan cuman matter of weight gitu ya. Jadi intermittent fasting itu bukan cuman masalah berat badan. Tapi semua masalah metabolisme, even masalah bukan metabolisme doang ya, gastrointestinal, maksudnya masalah pencernaan, masalah apalah segala macam. Kalau ibaratnya di Indonesia kan banyak dukun-dukun yang itu ya, menyembuhkan hipertensi asam urat loh. Jadi ternyata ada gitu ya, cure-nya gitu. Nah, nanti kita akan bahas evidensinya. Oke, terima kasih partisipasinya. Saya akan langsung mulai ya. Nah, kita akan langsung ke materinya. Jadi ini kalau kita flashback ke masalah kesehatan kita, terutama kita kan nggak bisa ya nge-recall zaman dulu banget Homo sapiens pertama kali 200.000 tahun yang lalu. Jadi ini kira-kira sampai 1000 tahun 1900-an aja ya. Kita masalah kesehatan di masa lalu itu seputar ini nih kalau teman-teman tahu. Jadi ada campak, rubella, virus segala macam. Masalahnya masalah infeksi lah gitu ya. Jadi zaman dulu itu kalau teman-teman tahu usia harapan hidup penduduk dunia itu cuma 40 gitu. Tapi bukan berarti manusia dulu hidupnya cuma 40 tahun ya. Jadi kalau usia harapan hidup itu dihitungnya itu dari seluruh populasi. Jadi ada yang hidup mungkin sampai 90 tahun, tapi mostly meninggalnya itu pas di usia anak-anak gara-gara virus-virus ini gitu. Itu makanya usia harapan hidup kita rendah zaman dulu. Dan sekarang kan makin tinggi gitu ya. Dan fortunately ya meskipun sekarang juga ada COVID ya, hampir semuanya ini udah hampir kita nggak jadi masalah kan gitu. Karena semuanya udah selesai dengan better sanitation, jadi kita punya sanitasi yang baik sekarang, air dan segala macam kita udah ada vaksin dan kita udah ada penemuan antibiotik ya waktu zaman ditemukannya bakteri terus nggak lama si siapa tuh Alexander Fleming dan kawan-kawannya lah ya dia menemukan antibiotik dan seterusnya jadi ini udah nggak jadi masalah lagi akhirnya kita usia harapan hidup kita alhamdulillah sekarang udah meningkat gitu. Nah, tapi pertanyaannya ketika sekarang usia harapan hidup meningkat jadi 70, 80 bahkan mungkin hampir 90 tahun ya kalau di negara maju Jepang dan segala macam pertanyaannya kita lebih sehat atau enggak gitu. Nah, unfortunately, ternyata kita nggak lebih sehat kan gitu. Jadi
hidup kita yang nyaman, yang convenient itu mungkin cuman batasnya tuh 30 tahun, 40 tahun gitu. Karena setelah 40 tahun, hampir semua orang, tadi kan juga 80% ya, itu akan dealing dengan situasi ini gitu ya. Kolesterol lah, masalah penyakit kronik, hipertensi, ada yang stroke, ada yang diabetes, dan seterusnya gitu. Jadi kita, meskipun kita living longer, usia harapan hidup nambah, tapi ternyata nggak lebih sehat gitu. Dan kalau teman-teman lihat ada yang di sini semua, masalah-masalah penyakit kronik ini, itu senternya sebetulnya satu teman-teman, yang kalau kita lihat benang merahnya gitu, yaitu obesitas gitu. Jadi dari obesitas ini, yang obesitas itu artinya kita kelebihan kadar lemak di dalam tubuh, nggak melulu gemuk ya, karena bisa jadi orang yang kurus juga sebetulnya kadar lemaknya tinggi gitu. Itu ngaruh kemana-mana. Bahkan kalau ini kita lihat hubungannya itu baru cuma di penyakit kronik, ya COVID sekarang kalau teman-teman lihat di beritanya, itu akan ngeh ya, bahwa tingkat severity dari COVID, tingkat keparahan, entah peluang untuk masuk rumah sakit, peluang untuk meninggal, peluang untuk terinfeksi, itu jauh lebih tinggi pada orang-orang yang overweight atau yang obese gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa obesitas ini dia bukan cuma ngaruh ke penyakit kronik, tapi juga penyakit akut gitu. Karena sistem imun kita juga terdampak ya. Jadi akan lebih rentan kita terhadap penyakit infeksi. Jadi ngaruh ke mana-mana. Nah, speaking of number gitu. Ini bisa teman-teman lihat dari angkanya ya. Jadi berapa banyak sih orang yang kegemukan di seluruh dunia ini? Ini yang gemuk, ini yang sebelah kanan yang kurus. Yang kegemukan sekarang itu 2 triliun loh angkanya. Jadi bukan miliar, bukan juta gitu. Kalau teman-teman banyak COVID berapa sih? Jadi pandemik, paling sekarang total angka ya, setahu saya itu udah 600 jutaan. 600 jutaan itu seluruh kasus. Kasus aktif cuma 14 juta gitu. Ini obesitas dan overweight 2 triliun dan semuanya aktif, nggak ada mantan obes, bener nggak? Jadi kayak hampir semuanya tuh ya gemuk-gemuk aja gitu. Dan yang kurus di sini kalau dibandingin ya, yang di adult, anak-anak mungkin juga ada jumlahnya, ini kira-kira 400 juta. Artinya kalau kita bandingkan, sini 2 triliun, di sini 400 juta, jadi kita itu hidup di dunia yang aneh gitu, di mana orang-orang yang meninggal gara-gara kebanyakan makan, itu 5 kali lebih banyak daripada orang yang kurang makan gitu. Agak miris ya gitu ya. Jadi kalau orang zaman dulu hunter-gatherer ya, orang pemburu dan segala macam, mungkin petani awal-awal, itu tuh mereka harus jalan jauh, nyari air, harus berburu dulu, jadi harus effort untuk nyari makanan. Sekarang orang harus effort untuk ngabisin makanan gitu. Jadi karena makannya kelebihan, lari, sepeda, apa segala macam itu untuk ngebuang apa yang udah makan gitu. Itu kan agak miris ya, kita hidup di dunia yang seperti itu gitu. Nah, jadi ini masalahnya sangat-sangat huge, kena hampir ke ya mungkin apa namanya single disease yang paling besar di seluruh dunia ini gitu ya. Ditambah lagi kalau misalkan teman-teman pernah tahu, mungkin defisiensi vitamin B itu juga hidden. Defisiensi vitamin D itu juga hidden ya, pandemik gitu, nggak pernah di notice sama orang-orang. Nah, jadi kita tiba di eranya yang kita sebut sebagai era pandemi obesitas gitu. Jadi bukan COVID aja sebenarnya itu. COVID cuma 600 juta, itu juga pada sembuh gitu ya, sisanya cuma 14 juta. Obesitas ini nggak sembuh-sembuh loh gitu ya. Ini mohon maaf ya, saya tampilkan angkanya Australia ini karena ngambil dari slide saya yang sebelum-sebelumnya ya. Nanti Indonesia saya share sedikit aja. Jadi kalau di Australia itu 2 dari 3 orang dewasa, artinya hampir 70%. 2025 diproyeksikan 80%. Artinya kalau kita ketemu 10 orang, 8 orangnya tuh overweight dan obesity gitu. Ini kan agak ngeri ya. Maksudnya kita bikin misalkan pedoman umum gizi seimbang. Ini pedoman buat siapa gizinya gitu? Buat populasi normal gitu ya. Populasi normal itu siapa gitu? Kan populasi normal kamu obes semua gitu. Jadi harusnya pedomannya tuh buat orang obes gitu. Nah, ini kalau di Australia udah sampai kayak begitu gitu ya. Tapi uniknya kita di sini ya di Crowley, saya waktu datang juga agak amazed gitu. Ini perasaan orang kurus-kurus deh gitu ya. Tapi berhubung saya penelitiannya tentang obesitas di sini, saya pegang data dari klinik di sini, itu emang agak scary, emang agak ngeri gitu ya. Saya lihat BMI-nya, indeks massa tubuhnya itu gede-gede banget ya. Batas obes itu kan 30. Rata-rata aja 34, 35. Ada yang BMI-nya 40, ada yang BMI-nya 50. Jadi emang ngeri gitu ya. Mungkin kita karena hidupnya di daerah kos-kosan gitu ya, daerah mahasiswa, di daerah sekitar kampus. Jadi yang ada di sini ya orang-orang kampus gitu yang pendatang dan segala macam. Bukan memang citizen dari Western Australia gitu ya. Tapi kalau aslinya itu angkanya ngeri teman-teman di sini. Indonesia juga sebetulnya secara persentase Indonesia itu sekarang 20% yang obes. Kalau misalkan dilihat dari Riskesdas. Tapi 20%-nya Indonesia, jangan lupa angka pengalinya beda ya. Katakanlah 200 juta aja.
penduduk Indonesia. 200 juta kali 20%, seperlimanya tuh berapa teman-teman? Kan 40 juta gitu ya. 40 juta udah jauh lebih banyak dari whole penduduk Australia gitu ya. Jadi 80%-nya penduduk Australia di sini tuh kalau dihitung-hitung kira-kira 12 jutaan. Jadi kayak persentase banyakan di sini, tapi secara absolute number-nya itu gedean Indonesia gitu. Itu baru yang terrecord gitu. Dan ini terjadi bukan cuma di Australia, bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Nah, ini angka ini menunjukkan ya, ini kalau teman-teman lihat, ini angkanya unik sebetulnya. Jadi kalau ini kita teruskan ke sebelah kiri, dari tahun sebelum 70-an terutama, itu obesity rate itu tuh flat sebetulnya. Jumlahnya segitu-segitu aja, 10%, 20%, dan segala macam. Tapi begitu nyampe di tahun 70-80-an, lihat grafiknya di sini ya, beng, langsung naik gitu. Dan langsung triple sampai sekarang. Angkanya langsung 3 kali lipat. Nah, yang jadi pertanyaan, ada apa di tahun 70 dan 80? Nah, ini mungkin nggak saya jelasin sekarang ya. Nanti kalau ada yang ingat, ditanya aja ya di Q&A gitu. Atau nanti mungkin saya sempat nyelipin lah di tengah-tengah gitu. Karena itu salah satu penyebab kenapa kok kita hidup di ya era pandemi obesitas ini gitu ya. Nah, ini yang Indonesia yang tadi yang saya sebut. Secara number kita itu udah absolutnya lebih berat sebetulnya dari Australia kalau di Indonesia. Dan yang parah adalah ini salah satu paper dia meneliti sebetulnya. Dia ngebandingin antara ngecek kadar lemak tubuh orang Indonesia yang asli pakai alat ya namanya DXA ini yang terstandar dibandingin sama kalau kita sekarang kan pakai berat badan per tinggi badan kuadrat ya. Itu istilahnya indeks massa tubuh. Jadi rumusnya BB dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Itu kalau mau hitung masing-masing. Range normalnya antara 18,5 sampai 25. Kalau orang Asia katanya sih sampai 23, tapi itu masih pro kontra juga. Nah, jadi kalau kita lihat dari BMI, kan tadi ya, orang Indonesia itu rata-rata cuma 20%. Tapi ternyata ketika dilihat lemak tubuhnya, orang Indonesia yang obes itu 70%, teman-teman. Dilihat dari kadar lemak tubuhnya. Jadi orang Indonesia itu banyak yang kurus-kurus, tapi kadar lemaknya tinggi. Dia nggak terdeteksi karena dia terlihat ramping. Jadi yang namanya orang Asia Tenggara, sebetulnya ini well known ya, dikenal dengan istilah TOFI. Jadi thin outside, fat inside gitu. Jadi luarnya kelihatan kurus, padahal dalamnya itu tubuhnya banyak kadar lemaknya berlebih. Gitu. Ini saya nulis ini ingat apa tuh UC 1000 ya, healthy inside, fresh outside. Gitu. Zaman dulu ya, karena nggak tahu sekarang iklannya masih ada atau enggak ya. Ini jadi ngeliatin umur. Ya, jadi ini kita harus ngeh nih yang kayak begini-begini. Makanya meskipun kurus bisa jadi trigliseridnya tinggi, terus HDL-nya rendah dan segala macam. Nah, pertanyaannya sekarang, dok, kalau tadi gitu ya, obes, angkanya naik terus. Pertanyaannya kita bisa kurus lagi nggak sih? Gitu. Nah, ini ada penelitiannya ternyata. Ada di UK, teman-teman, dari tahun 2015, itu yang meneliti, dia itu melibatkan 70.000 laki-laki, 100.000 perempuan, jadi respondennya hampir 200. Dia hitung tuh selama 9 tahun di sini ya, berapa sih kemungkinannya orang-orang obes itu jadi normal lagi gitu. Dan ternyata, unfortunately, kabar buruknya, teman-teman, jadi peluang obes itu bisa normal, itu kira-kira cuma 1/200, alias 0,5%. Jadi kayak, ya udah lu terima aja lah, obes nggak mungkin sembuh gitu, kasarnya kan begitu ya, gitu. Ini ya, nih, annual probability of normal weight was 1 in 210 for men. Woman agak mendingan dikit gitu, tapi tetap aja ini less than 1% gitu ya. Jadi kayak mustahil gitu, kalau udah obes kayak udah terima aja. Nah ini kabar buruknya. Tapi kabar baiknya adalah, ini dihitung dengan paradigma kita yang sekarang terhadap obesitas. Bagaimana kita berusaha menurunkan berat badan. Dan itulah yang akan kita bahas gitu. Paradigmanya kan sekarang ini kan gitu ya, calories in, calories out. Kurangin makan, banyak olahraga. Nah, pertanyaannya, emang ini berhasil? Ya, kalau mau berhasil atau enggak, ya lihat aja data yang tadi gitu ya. Ya kalau lu mau cuman di 0,5% yang balik lagi ke normal gitu ya, kemungkinannya ya pakai aja ini gitu. Sisanya akan bakal naik terus gitu. Nah, jadi pendekatan ini ada kalori yang masuk, ada kalori yang keluar. Kalau yang keluar itu dipakai aktivitas, kalau masuk gitu kan makanan. Ini simplified sebetulnya, terlalu menyederhanakan. Jadi dipikirnya badan kita tuh kayak gentong gitu. Jadi yang cuman kalau diisi air nambah gendut atau kayak balon ya, ditiup nambah gendut, dikempesin ya udah bertambah kurus gitu. Padahal badan kita itu ada biologinya, ada metabolismenya, dan itu yang nggak diadres gitu. Padahal di semua buku fisiologi, kalau teman-teman cek, apalagi teman-teman yang dari kedokteran gitu ya, itu sebetulnya ada gitu. Kok kita nggak baca ya gitu.
dan saya juga nggak baca sampai akhirnya saya PhD. Ya waktu dulu saya jadi dokter sampai tahun 2019 di Indonesia, saya juga ngeresepin kayak begitu gitu ya, nyaring ke pasien. Tapi alhamdulillah saya bertobat lah. Nah, jadi ini nggak efektif. Alasannya ada banyak, tapi di sini yang saya kemukakan yang paling fundamental ya gitu ya. Jadi kenapa ini nggak works? At least bukan nggak works lah ya, nggak cukup gitu ya. Mungkin ada orang yang bisa turun, tapi ternyata kan nggak. Banyaknya itu kan yoyo kayak yang tadi Mbak Luh bilang gitu. Jadi dia mungkin bisa turun, tapi habis itu langsung jam lagi gitu ya. Alasan yang pertama adalah bahwa yang namanya energi masuk sama energi keluar itu dia saling berhubungan, nggak independen. Jadi kalau teman-teman ngurangin makan, badan kita itu pinter. Dia langsung sense, wah ini lagi kurang makan nih. Jadi spendingnya bakal dikurangin gitu ya. Entah dari sisi behavior, kita jadi lebih males, atau dari sisi energi expenditure, jadi pengeluaran energi yang memang kita gunakan untuk sehari-hari. Kan kita buat hidup itu boros banget ya. Otak itu butuh energi banyak, ginjal butuh banyak, organ-organ jantung, paru, hati, dan segala macam, itu tuh boros sekali gitu ya. Jadi begitu energi masuknya sedikit, nih energi defisit, itu tubuh kita akan menyesuaikan gitu. Jadi artinya ketika tadi misalkan kebutuhannya dihitung gitu ya sama dokter 2000 kalori, ya udah kamu kurangin jadi 1500. 1500 ini bertahan berapa lama? Nggak lama. Karena nggak lama nanti tubuhnya bakal langsung energi expenditure-nya, jadi pengeluaran energinya setelah dihitung turun di 1800. Jadi kalau mau tetap turun harus ngapain? Ngurangin makan lagi. Terus kalau mau turun lagi ngapain? Ngurangin makan terus gitu ya, sampai kapan gitu, nggak beres-beres gitu. Karena ya tadi ya, badan kita itu adapt gitu ya, jadi menyesuaikan dengan apa yang kita punya gitu. Itu reason yang pertama. Yang kedua, dari sisi out-nya nih, dari sisi olahraganya. Nah, olahraga itu, nah kalau tadi kan surveinya agak agak apa namanya outliers ya. Di sini malah nggak ada yang bilang olahraga, tadi malah stres sama makan ya. Mentang-mentang judulnya makan ya. Jadi kalau justru evidence-nya, jadi bukti-bukti scientific di mana-mana, orang itu mempersepsikan olahraga itu hal yang paling penting gitu. Padahal itu overrated kalau kita lihat ya. Karena terlalu banyak dipromosikan oleh ya perusahaan makanan, minuman energi, minuman gula dan segala macam ya. Karena mereka kan butuh ya as long as you exercise doesn't matter gitu ya. Kalau misalkan kamu minum banyak soda dan segala macam, karena tinggal dibuang aja gitu. Padahal tidak semudah itu Ferguson gitu kan. Nah, kalau dari sisi spending olahraganya, ini kita bisa lihat ya. Jadi ini pengeluaran tubuh kita itu kan dihitung 100%. Ada yang namanya basal metabolic rate. Basal metabolic rate ini adalah yang dipakai oleh tubuh kita kalau kita cuma diam doang. Sekedar untuk hidup, buat nafas, jantung bekerja, liver bekerja, dan seterusnya. Terus ada yang namanya non-exercise activity. Jadi kayak kita buat aktivitas yang harian lah ya, ngupil lah gitu ya, batuk lah, segala macam, itu kan ada energinya ya. Terus ada thermic effect of food. Jadi kalau kita makan makanan itu dibakar kan, itu butuh energi juga gitu. Dan ada exercise activity, thermogenesis gitu. Ini yang exercise. Jadi exercise itu porsinya cuma kecil sekali. Jadi entah 10% maksimal kalau rigorous banget gitu ya, kalau kuli banget, itu mentok-mentok cuma 25%. Jadi sebanyak-banyaknya teman-teman exercise, spending itu mostly ditentukan oleh BMR gitu. Jadi itu nggak akan terlalu ngaruhnya ke pembakaran energi. Itu yang pertama. Yang nomor dua, ketika teman-teman exercise, itu terjadi balik lagi ke yang sini, kompensatori gitu ya. Jadi ada efek kompensasi entah secara perilaku, entah secara metabolisme. Jadi kalau kita banyak exercise, banyak aktivitas yang sifatnya volunteer, badan kita lagi-lagi pinter, dia akan conserve energi. Jadi EAT-nya ini naik, tapi BMR-nya turun. Ujung-ujungnya apa? Expenditure-nya segitu-segitu aja gitu. Ini penelitiannya juga banyak sebetulnya gitu ya. Belum lagi ditambah, ini silakan aja ya kalau dicek ke diri sendiri gitu. Begitu kita habis olahraga, yang terjadi apa sih? Lapar gitu. Pasti ujungnya pengen makan gitu, karena dia memang mekanismenya kayak begitu gitu. Kita spending banyak, ya kita harus conserve energi dong gitu. Karena buat waktunya nanti yang memang perlu, ya saya harus punya energi gitu. Itu memang naturally seperti itu gitu ya. Jadi makanya olahraga itu sehat gitu. Tapi dia agak sulit untuk diresepkan karena yang tadi obrolan kita ya, dia itu sebetulnya bukan bagian dari part of our evolutionary biology gitu ya. Jadi badan kita itu evolve untuk conserve energi memang. Jadi kalau tadi Lydia bilang susah nih untuk olahraga, wajar. Jadi memang kita nggak usah berharap orang tuh segitunya olahraga, apalagi ditentuin ya
saya agak nggak setuju tuh, ada olahraga tuh minimal 150 menit seminggu dan seterusnya, itu makin nggak make sense gitu. Karena itu purely berdasarkan konsensus, jadi kesepakatan. Nggak ada evidence-nya sebetulnya yang mendukung ya. Kalau misalkan ada evidence-nya teman-teman nemu ya di jurnal-jurnal, itu datang setelah rekomendasinya ada, ngerti nggak sih? Itu kan beda ya. Harusnya kalau kita mau rekomendasiin sesuatu, kan ada hasil penelitian dulu, baru rekomendasi ini gitu. Nah ini cenderung justifikasi sebetulnya. Ada rekomendasinya dari US, tiba-tiba dibikin penelitiannya. Terus, oh iya berhubungan gitu ya. Nah kecenderungannya tuh seperti itu gitu ya, dunia kita ya. Nah itu barangkali yang bisa dipahami gitu ya. Nah, kalau misalkan kita sampai di sini nih. Jadi kalau misalkan eat less dan move more ini failed, jadi yang benar kayak bagaimana harusnya pendekatannya. Nah, itu yang kita masuk ke pembahasan berikutnya, itu bagaimana si lemak ini dibakar. Nah, lemak itu teman-teman, ya ini mungkin grafik ini, saya mulai dari grafik ini dulu ya. Ini ada grafik yang warna merah ini adalah ketika fat ini di store, kalau kelihatan ya. Jadi lemak itu disimpan, yang hijau itu ketika fat burning, lemak itu dibakar. Jadi ceritanya setiap kali kita makan, tubuh kita itu kan akan ketambahan gula ya, glukosa gitu. Apalagi kalau makannya tinggi dengan karbohidrat. Jadi begitu kita makan, gula darah kita itu akan langsung naik. Apalagi kita makan kan ada karbohidrat, protein, lemak. Makin tinggi karbohidratnya, makin tinggi glukosanya. Makin tinggi glukosanya, tubuh kita akan merangsang hormon yang namanya insulin. Hormon insulin ini kerjanya ada dua, teman-teman. Yang pertama, dia masukin glukosa tadi yang ada di dalam darah, masukin ke sel, supaya selnya dapat makanan, dapat energi. Yang kedua, yang dikerjakan sama insulin itu adalah menyimpan kelebihan glukosa dalam bentuk glikogen sama lemak. Glikogen itu adalah gula otot. Ini buat cadangan yang sifatnya rapid dan jangka pendek. Kalau lemak, itu ibaratnya cadangan yang sifatnya jangka panjang gitu. Nah, jadi tiap kali makan, insulin rilis, masuk ke dalam sel-sel gitu. Dan sayangnya, hampir kita nggak mungkin bisa langsung menghabiskan apa yang kita makan itu langsung gitu ya. Jadi pasti ada yang disimpan gitu. Jadi makin banyak eating occasion-nya, insulin itu rilis terus. Dan ketika insulin ini rilis, tadi mekanismenya, dia itu fat storage. Tubuh kita nggak mungkin berada dalam kondisi menyimpan lemak sekaligus membakar lemak. Harus cuma salah satunya. Karena begitu ada insulin, yang namanya fat burning itu nggak akan terjadi. Hormon yang bertanggung jawab terhadap fat burning itu namanya hormon lipase. Lipid itu artinya lemak, ase-ase itu biasanya mecah ya kalau orang yang biologi ya. Jadi hormon lipase ini nama lengkapnya hormon sensitif lipase. Jadi lipase yang bekerja, dia sensitif terhadap hormon yang lain. Hormon yang lainnya apa? Insulin gitu. Jadi as long as insulin ada, lipase ini nggak bisa bekerja. Jadi kalau kita makan terus, insulinnya ada terus, si fat ini nggak bakal dibakar-bakar. Makanya badan kita itu sebetulnya didesain ya ketika ada makanan ya udahlah insulinnya kerja gitu ya. Tapi ada periodenya ketika cadangan ini ya bukan ditumpuk terus, tapi cadangan ini memang harus dipakai. Ada masanya, terutama malam-malam ya. Terutama kan paling nggak pas tidur kan kita nggak makan gitu. Ketika nggak makan, insulinnya nggak ada, disitulah proses fat burning ini bekerja gitu. Problemnya adalah di society kita yang sekarang, ya kita berhenti makannya cuma pas tidur, bener nggak ya? Nah itu ada penelitian nanti ya, saya akan sampaikan. Jadi kita tuh selama mata terbuka, mulut juga terbuka gitu kan. Matanya kebuka, mulutnya mangap gitu. Jadi begitu berhenti sesaat sebelum tidur gitu. Itu mirisnya kita sekarang ya. Nah ini mungkin, jadi solusinya kayak gimana kalau mau bakar lemak? Ya insulinnya harus nggak ada, harus di-keep di level yang cukup rendah gitu. Nah bagaimana caranya? Ya salah satunya adalah puasa gitu. Sebetulnya ngatur makanan itu agak bisa juga gitu ya, karena tadi yang saya bilang, antara karbohidrat, protein, lemak, itu dia merilis jumlah insulin yang beda-beda. Paling tinggi karbohidrat, nomor 2-nya protein, paling rendah itu lemak. Jadi ada beberapa penelitian yang mungkin bilang lemak itu nggak rilis insulin sama sekali, tapi mostly itu dia masih menstimulasi insulin, tapi dalam level yang sangat rendah. Gitu. Jadi kondisinya mirip kayak puasa, karena kita burn-nya fat, bukan burn glukosa gitu ya, bukan ngebakar gula. Nah, jadi kalau misalkan kita puasa tadi, nah oke lah, biar nggak ada insulin, jadi kita puasa gitu. Puasa kan nggak makan gitu. Lah kan tubuh butuh energi dok gitu ya. Jadi gimana nih solusinya? Energinya dari mana gitu. Nah ini yang kita juga suka lupa tuh. Gitu. Seakan-akan kita butuh makan terus-terusan gitu. Padahal tadi insulin itu ada buat nyimpen kelebihan energi dalam bentuk cadangan energi gitu.
Sumber energi tubuh itu kita bisa dari karbohidrat, bisa protein, bisa lemak. Dan ketika kita makan tiga-tiganya pasti ada kelebihannya yang disimpan tubuh dalam bentuk glikogen, tapi glikogen ini jumlahnya cuma sedikit dan mostly dalam bentuk lemak. Dan lemak yang ada di tubuh kita itu tahu nggak berapa teman-teman? Banyak banget. Gitu ya. Jadi kalau dihitung orang dewasa aja ya, katakanlah buat sederhananya kita berat badannya 100 lah gampangnya gitu ya. Kadar lemak orang normal itu antara 20 sampai 30. Kalau kita ambil 20 aja ya, kali 100, 20% kali 100 kilo. Itu kan dia mengandung berarti sekitar 20 kilogram lemak. Kemana-mana tuh bawa gituan. 20 kilogram lemak, kalau teman-teman pernah belajar dulu di SMP kali ya, lemak itu 1 gramnya kan menghasilkan 9 kilokalori. Ingat nggak pelajarannya? Ini yang SMP, SD sekalipun setahu saya ada ya, kalau zaman sekarang anak saya soalnya juga udah belajar kayak gitu kan. Makin susah pelajaran SD sekarang. Jadi kalau 20 kilogram alias 20.000 gram dikali 9 itu berapa gitu. Ya kali 10 aja ya, kan itu udah hampir 200.000 gitu. Jadi badan kita itu mengandung, kita cadangannya ada 150.000 kalori sampai 200.000 kalori. Kebutuhan kita sehari itu berapa? 2.000. Jadi artinya kita bisa bertahan 75 hari, 100 hari tanpa makan. Karena kita punya cadangan lemak ini, aslinya gitu ya. Tapi seakan-akan kita lupa gitu, nabung aja terus gitu, tabungannya nggak pernah dipakai gitu, hobi amat nabung, kan investasi gitu. Mau diapain gitu ya, ini compound interest nih, ini jadi topik yang kemarin kali ya, masalah finansial. Nah jadi tubuh kita itu mengandung cadangan energi yang cukup banyak, yang sayangnya kita tidak pernah pakai. Kenapa kita tidak pernah pakai? Karena kita nggak pernah ngerti konsep bagaimana tubuh menyimpan energi gitu. Kan tadi pertanyaannya ya, jadi gimana cara, kan tadi lemak cadangan energi. Pertanyaannya, bisa nggak kita mengakses cadangan makanan dalam tubuh? Bisa nggak kita mengakses lemak tadi? Karena mostly kita ya cuma bakar glukosa. Glukosanya habis, langsung hipoglikemi, ya. Langsung lemes lagi, langsung ngantuk gitu segala macam. Kayak kelaparan, nyari makan lagi dan segala macam. Nah ini yang banyak orang tuh nggak tahu gitu. Jadi begitu kalori masuk, ya, badan kita itu kulkasnya ada 2 gitu ya. Jadi 1 itu langsung dipakai buat aktivitas saat itu juga, yang tadi saya bilang ya. Nah, sisanya disimpan dalam bentuk cadangan makanan. Cadangan makanan ada 2 biji, ada glikogen, ada body fat. Glikogen ini adanya di liver sama di otot. Itu jumlahnya banyak, mungkin cuma 200 gram ya. Jadi cuma cukup paling untuk 2 jam, 3 jam dan segala macam. Ibaratnya kalau kulkas, ini tuh chiller. Kulkas yang bawah gitu, yang memang cuma dipakai buat keadaan akut gitu ya. Tinggal dipanasin dikit, di microwave, beres gitu. Nah, selain di chiller, tubuh kita itu nyimpen dalam bentuk freezer. Itulah body fat, itulah lemak gitu. Yang kita bisa pakai kapanpun nanti-nanti gitu ya. Tahun depan bisa dipakai, mungkin 6 bulan bisa dipakai dan segala macam. Nah, yang menjembatannya antara freezer dan apakah kita bisa pakai itu untuk untuk sumber energi tubuh kita, itu yang tadi saya sebutkan, yaitu insulin. Dia jadi polisinya di sini. Jadi selama tubuh kita constant eating, mau makan apapun, insulinnya tinggi terus, freezernya nggak bisa dibuka, karena kuncinya ada di Pak Polisi ini. Gitu. Jadi kita baru bisa nyairin si freezer itu ketika kadar insulin kita cukup rendah. Karena tadi ketika insulinnya rendah, hormon lipase yang tugasnya ngebuka kunci freezer body fat dan dia mecah-mecahin si freezer ini untuk jadi kalori, untuk jadi energi, itu baru bisa diakses gitu. Nah, itu yang terjadi dengan puasa gitu. Jadi itu kira-kira filosofi dasarnya itu. Jadi alasan kenapa teman-teman nggak bisa lemak, jangan-jangan olahraganya sambil ngemil, olahraganya sambil stres. Itu banyak yang nggak tahu loh ya. Ketika kita rilis hormon namanya kortisol. Ketika kortisol rilis, dia akan bikin gluconeogenesis ya. Jadi dia akan memicu, istilah gluconeogenesis terlalu rumit ya. Jadi dia akan memicu produksi gula sendiri di dalam tubuh, meskipun kita nggak makan. Karena itu yang terjadi di pagi hari gitu. Di pagi hari itu hormon stres kita naik, hormon kortisol kita naik, dia ngasih boost energi sebetulnya. Jadi meskipun makan, kita gula darah akan sedikit naik waktu pagi-pagi gara-gara ada kortisol tadi. Nah, kalau teman-teman stres terus mikirin, aduh, gue nggak lari nih hari ini gitu ya, aku nggak ini nih gitu ya. Itu kebanyakan stresnya gitu. Aduh, olahraganya belum 150 menit nih minggu ini, baru 149 gitu. Terus tinggal kurang 1 menit gitu ya. Stres terus, akhirnya gulanya naik terus gitu. Si lemaknya nggak dipecah-pecah gitu. Jadi olahraga ya cuman bikin habis gula doang, dia capek, tapi burn fat-nya sama sekali nggak terjadi. Nah, dari situlah konsep puasa itu jadi relevan gitu. Nah, sampai di sini dulu kita coba
tes yang ini lagi ya. Tadi kan teman-teman udah tahu ya, bahwa kalau kita puasa, tubuh kita nggak pakai glukosa, akhirnya kita bisa ngakses lemak nih, karena insulinnya udah nggak ada. Nah, pertanyaan saya, ini bisa di kolom chat atau di slide yang tadi ya, berapa lama durasi puasa minimal yang kita butuhkan supaya tadi insulinnya bisa rendah, jadi lemaknya bisa dibakar. Ada yang mau nebak-nebak? Mungkin minimal 8 jam, kan tidur 8 jam katanya gitu ya. Jadi kali-kali durasi ini gitu. Atau 10 jam atau 16 jam, ini boleh di chat juga ya. Ada yang jawab 16 jam, 24 jam, ada yang jawab 8, mostly 8. Coba tunggu dulu sebentar. 16 jam, 10 jam, 16, oh banyak 16 juga ya. Meskipun di sini 16-nya nggak ada yang ngisi ya. Ya, jadi rata-rata segini. Nah, jawabannya depends ya. Jadi antara individu itu kadang beda-beda gitu. Tapi secara prinsip kita butuh certain duration of fasting. Jadi tubuh kita itu butuh durasi puasa tertentu supaya kadar insulinnya cukup rendah, akhirnya lipasenya naik. Lipase itu tugasnya mecah lemak, akhirnya kita baru bisa mecah lemak. Asam lemaknya jadi asam lemak sama gliserol, nanti dia jadi istilahnya badan keton dan segala macamnya. Itu yang kalau teman-teman pernah dengar ada ketogenic diet, dia agak-agak mirip tuh dasar berpikir fisiologinya ya gitu. Karena keto itu karena dia mostly rely on fat gitu ya. Si fat itu nanti jadi badan keton namanya. Badan keton itulah yang akan di-burn oleh tubuh sebagai sumber energi. Jadi bukan dari glukosa tapi dari lemak. Nah, ini jadi jawabannya tergantung, teman-teman. Jadi ada mungkin yang cepat, ada mungkin yang lambat. Dan makin kecil itu makin cepat. Anak-anak bayi itu makin cepat dia. Dia cuman puasa 4 jam sampai 16 jam aja, dia udah convert gitu ya. Dari yang tadinya sumbernya dari gula, dia langsung bisa akses cadangan lemak yang ada di badannya dia. Makin tua, ini makin butuh durasi yang lebih panjang. Itu kira-kira sederhananya ya. Jadi nggak ada jawaban yang absolutnya. Nah, dari sini kita masuk ke konsep intermittent fasting. Apa itu yang disebut sebagai intermittent fasting? Fasting kan puasa ya. Puasa itu adalah periode tidak makan kalori sama sekali. Jadi intermittent fasting itu adalah pendekatan pola makan yang mengupayakan adanya periode puasa atau tidak konsumsi makanan dalam durasi tertentu. Durasi tertentunya berapa? Depends gitu. Yang penting ada puasa, ada makannya gitu. Karena bedanya dengan kalori restriction itu kelaparan terus-terusan gitu ya. Tubuh kita nggak pernah satiety. Sedangkan intermittent fasting memang ada periodenya puasa, tapi kita pas lagi makan, ya warek gitu, ya kenyang gitu ya. Jadi sampai memang tubuh kita puas, bahwa dia ngerasa kita nggak dalam kondisi kekurangan apapun, jadi metabolisme tetap normal gitu. Jadi intermittent itu maksudnya itu bukan puasa terus-terusan gitu ya, nggak makan-makan sama sekali. Jadi intinya ada fasting time, ada feeding time, ada jendela puasanya, ada jendela makannya, ada waktunya kita makan, ada waktunya kita puasa. Kayak tadi grafik yang tadi mungkin masih ingat ya. Nah, yang perlu teman-teman ingat, kayaknya kalau puasa kok berat banget ya gitu ya. Di Islam aja kan cuma sebulan sekali gitu ya. Nah, yang kita nggak ingat itu kita tiap hari itu puasa loh gitu ya. Yaitu pada saat kapan? At least pada saat tidur gitu. Jadi minimal kalau disarankan katanya 8 jam ya, meskipun evidence paling sekarang sebetulnya makin dikit aslinya. Seharusnya mungkin kita cuma butuh 6 sampai 7 jam lebih lah gitu ya, nggak sampai 8 jam untuk sleep. Tapi saya nggak lebih dalam ke situ ya. Jadi tapi intinya pada waktu kita tidur at least itu kan kita puasa gitu. Jadi kalau misalkan tinggal nambah durasi puasa, ya tinggal ditambah dari situ. Kita udah tidur 8 jam. Butuh puasa berapa jam sih? Misalkan tadi ada yang jawab 10 jam gitu ya. Berarti kan tinggal nambah 2 jam dari situ. 1 jam sebelum tidur jangan makan, 1 jam setelah bangun jangan makan. Easy itu harusnya ya. Tapi kita berpikirnya kalau puasa tuh harus gimana gitu ya. Nah, poin yang lain lagi yang perlu teman-teman ingat, puasa itu adalah perilaku alami dari semua makhluk hidup. Nggak kayak olahraga yang tadi. Olahraga itu nggak alami aslinya gitu ya. Dia sehat. Evidence-nya udah bilang bahwa exercise itu beneficial, bermanfaat, tapi dia bukan perilaku yang alami. Karena alaminya orang tuh punya aktivitas itu in purpose, bukan cuma for the sake of health. Jadi bukan cuma pengen sehat doang gitu ya. Orang tuh beraktivitas tuh kayak akuisisi skills gitu ya. Misalkan anak-anak kecil, kenapa sih anak-anak suka main lari-lari segala macam? Karena tidak disadari itu tuh emang skill yang dibutuhkan untuk survive sebagai manusia. Dia harus bisa manjat, harus bisa lari dan segala macam. Semua binatang juga kayak begitu gitu ya. Nah, puasa juga sama. Bahkan bukan cuma manusia ya gitu.
semua makhluk hidup itu tuh ada periode puasanya. Teman-teman mungkin tahu ya, kalau beruang mungkin pas lagi winter dia mungkin puasa 3 bulan, ular malah puasanya 1 tahun, dan seterusnya gitu. Jadi semua makhluk hidup tuh selalu ada periode puasanya, ada periode makannya. Cuman hidup kita ya unfortunately kita jadi kayak desain untuk continuously eating gitu ya, makan terus-terusan gitu. Nah, itu secara konsepnya. Nah, kalau tadi pertanyaannya dari Lydia ya, yang pernah sempat kita obrolin di awal tadi, jadi sama nggak sama kayak puasa yang ada di agama gitu ya? Ada samanya, ada bedanya. Jadi secara scientific gitu ya, yang banyak dibahas di paper-paper ilmiah, terutama di biomedical, itu ada sebetulnya tiga jenis, tiga klasifikasi utama dari intermittent fasting. Ada yang disebut sebagai alternate day fasting, ada yang disebut sebagai periodic fasting yang terkenal 52 ya, 5 hari puasa 5 hari normal, 2 hari puasa, sama time restricted feeding atau time restricted eating. Jadi ini yang sifatnya harian. ADF itu adalah sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Mungkin kalau di Islam kayak puasa Daud gitu ya, sehari puasa, sehari enggak dan segala macam. Cuman yang perlu diingat, semua konsep ini itu tuh wet fasting ya, jadi bukan dry fasting. Jadi minum tuh masih boleh, asal nggak berkalori. Kalau di puasa yang di Islam, religious fasting itu kan sama sekali nggak konsumsi apapun ya, termasuk si air gitu. Nah, yang kedua periodic fasting ini macam-macam, cuman yang paling terkenal 52 ini gitu ya. Jadi 5 hari normal, 2 hari puasa. Kalau di Islam lagi-lagi mungkin ada padanannya Senin Kemis gitu ya dan segala macam. Kalau di Islam juga ada puasa, istilahnya puasa Ayyamul Bid ya, puasa tengah bulan, 3 hari setiap bulan, itu termasuk sama klasifikannya periodic fasting. Dan yang saya teliti, yang saya jadi topik disertasi saya, dan mungkin ini yang saya akan bahas ke belakangnya ya, itu adalah time restricted eating. Jadi yang sifatnya daily. Tadi di setiap hari kita tuh harus ada eating window-nya, ada fasting window. Ada saatnya kita puasa, ada saatnya kita nggak harus nggak boleh terlalu sering makan, ada saatnya kita makan gitu. Itu kira-kira. Jadi periodenya kalau di sini ditulisnya kurang dari 10 jam ya, eating window-nya. Jadi kita ngatur periode makan supaya kurang dari 10 jam dalam sehari. Nah, jadi kenapa intermittent fasting ini bisa bekerja membakar lemak dan apa dampaknya ke seluruh tubuh? Ini yang tadi saya udah bilang beberapa ya, tapi ini lebih detailnya. Yang pertama, si fasting itu menjaga kadar insulin tetap rendah. Tadi udah saya jelasin ya. Apapun makanannya, kita pasti akan menstimulasi rilis dari insulin di dalam tubuh. Mau karbohidrat, mau protein, mau lemak. Tapi mostly kalau misalkan makin tinggi karbohidrat, insulinnya makin tinggi. Akibatnya apa? Begitu gula tinggi, kita eksitasi, punya energi. Diambil sama insulin, masukin, habis di store ke lemak dan segala macam, kita langsung ngedrop lagi. Itu makanya kalau kita makan kebanyakan karbohidrat, gula darahnya naik turun terus gitu. Termasuk moodnya gitu ya. Pas lagi banyak energi kita eksitasi, kita kayak seger banget gitu ya, kayak orang sakau. Pas lagi habis gulanya sama insulin langsung lemes lagi, jadi craving lagi gitu ya, pengen makan lagi dan seterusnya. Nah, jadi dengan menjaga insulin tetap rendah, mekanisme yang kedua ini terjadi gitu ya. Tubuh kita mengalami yang namanya metabolic switching. Metabolic switching itu apa? Yang tadinya dia menggunakan bahannya glukosa sebagai bahan bakar, dia beralih jadi menggunakan lemak, terutama yang ada di tubuh gitu. Dan ini good, dan ini bagus gitu ya. Kalau glukosa sama lemak, sama keton bodies, sama badan keton yang dipecah dari lemak tadi, ibaratnya glukosa itu premium. Yang lebih rendah dari premium ada nggak? Nggak ada ya. Premium ya, yang udah nggak ada sekarang, kan sekarang adanya Pertalite ya. Sedangkan si lemak ini, ibaratnya bahan bakar, dia itu Pertamax Plus gitu. Jadi kalau di sini ya paling rendahnya unleaded petrol gitu ya. Kalau yang lemak itu secara kualitas lebih bagus sebagai bahan bakar. Karena kalau glukosa dibakar, itu kalau teman-teman tahu, sisanya tuh banyak gitu. Itu yang dikenal sebagai radikal bebas gitu ya. Jadi banyak gas buangnya tuh banyak gitu ya. Ibarat di Indonesia tuh kayak dia kan RON 88 gitu ya. Ya gas buangnya tuh banyak lah gitu. Jadi sisanya banyak, akhirnya makin banyak kita makan, yang dikerjakan tubuh buat nyapuin itu effort gitu ya. Beda ketika yang dibakar itu adalah dari fat gitu, dari metabolisme yang bersumber dari lemak gitu. Kalau lemak yang dibakar itu tuh clean, ibaratnya bahkan mungkin bukan
Pertamax Plus lagi ya, mungkin sama kayak listrik malah, nggak ada bahan sisanya gitu ya. Jadi semuanya efisien, clean, nggak ada sisa, nggak ada radikal bebas yang tubuh kita tuh punya PR untuk ngebersihin. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang banyak nggak tahu juga kali ya gitu. Jadi tubuh kita akan langsung rilis yang namanya growth hormone, hormon pertumbuhan. Dan kalau udah growth hormone itu ngefeknya kemana-mana ya. Pertumbuhan otot, recovery, kalau teman-teman cedera mungkin juga butuh growth hormone. Karena growth hormone ini baru dirilis ketika kadar gula darah kita itu cukup rendah. Kalau kadar gula darahnya tinggi terus, growth hormonnya itu nggak bakal rilis-rilis. Ini yang menurut saya juga nyambung ya. Tadi saya sempat singgung tentang stunting. Salah satu yang bikin di Indonesia banyak stuntingnya, karena anak Indonesia makanannya itu isinya bubur doang, gula semua gitu, nggak ada yang lain-lain, dan dimakanin terus gitu ya. Jadi kadar gulanya tinggi terus, kebanyakan karbo, akhirnya growth hormonnya naik-naik. Jadilah dia pendek, jadilah dia nggak develop otaknya, ototnya, dan segala macam. Ini tapi out of topic mungkin ya, bisa kita bahas di lain waktu. Nah, yang keempat, ini yang barangkali juga menarik, meningkatkan suatu proses yang dikenal sebagai autofagi. Nah, apa itu autofagi? Ini kita akan bahas di slide berikutnya. Autofagi itu adalah proses di mana, di sini dilihat ya, bahwa tubuh kita, sel kita itu eat themselves. Jadi mereka makan dirinya sendiri atau teman-temannya yang nggak bagus gitu ya. Jadi di tubuh kita tuh kan setiap hari selalu ada sel yang di-recycle gitu. Ada sel yang rusak, ada yang kena COVID, ada yang terinfeksi bakteri, ada yang bentuknya penyot lah, ekspresi gennya nggak benar dan segala macam. Itu tuh sebenarnya setiap hari, kalau misalkan kita berada pada kondisi terutama ya puasa yang cukup, itu autofaginya jalan gitu. Jadi ibaratnya di badan kita itu banyak zat-zat sampah tadi ya, ini sel-sel yang udah rusak, itu akan dimakan, terus dijadiin barang-barang baru. Bikin sel yang baru, bikin, misalkan salah satu sel rusak, ini diambil proteinnya doang gitu ya, proteinnya nanti buat bikin, zat yang lain nih, enzim di sebelah sini gitu. Jadi begitu cara tubuh kita bekerja gitu. Dan itu baru bekerja ketika kita punya fase puasa yang cukup gitu. Dan makin lama durasi puasanya, proses autofagi ini makin jalan gitu. Karena itu mekanisme adaptasi ya dari tubuh gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, kalau di manusia kita nggak bisa mati ya, ini contohnya di kera nih gitu ya. Ini bukan kera atau monyet ya. Buntutnya nggak panjang, ya nggak panjang ini monyet lah ya. Nah, jadi kalau di monkey, di monyet ini gitu ya, ini monyet tuh dari umur yang sama, teman-teman. Ibu yang sama, umur yang sama. Yang satu ini dia dikasih makan terus-terusan, yang sebelah kanan yang CD ini itu yang dia dipuasakan dalam periode tertentu. Dan ternyata setelah difoto, yang makan terus-terusan ternyata dia peot, bulu-bulunya pada rontok. Sedangkan dia yang ternyata ada periode puasanya, ternyata malah justru seger gitu ya, glowing lah gitu. Jadi ini ke aging juga barangkali ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu nih ya, yang cewek-cewek kalau pengen kayak monyet yang kayak begini, kayak monyet lagi ya. Jadi kalau pengen kayak begini, lebih glowing gitu ya, autofaginya harus jalan gitu. Karena kalau enggak, ya agingnya lebih cepat gitu. Karena tadi badan kita tuh kebanyakan sampahnya ya, dalam tanda kutip, yang harus diberesin sama tubuh. Dan ini, kalau teman-teman tahu, dia itu dapat Nobel, Pak. Osumi ini gitu ya. Yoshinori Osumi ini dia dapat Nobel tahun 2016. Gara-gara menemukan mekanisme autofagi yang basically berdasarkan dari fasting ya, mekanisme puasa. Nah, itu tentang puasanya. Nah, bagaimana sekarang tentang yang harian gitu ya. Kan tadi ada banyak ya, ada ADF, ada periodik ya, bisa sehari puasa sehari enggak, bisa 2 hari dan segala macam. Nah, yang pengen saya bahas lebih dalam adalah ketika kita harus puasa itu setiap hari gitu. Ini yang dikenal dengan metode yang populer di Indonesia ya, 16-8. Jadi 16 jam puasa, 8 jam jendela makannya. Apa itu gitu. Dan cara berpikirnya dari mana sih sebenarnya gitu ya. Jadi kalau TRE atau pendekatan jendela makan ini, cara berpikir dasarnya itu adalah selain dari konsep puasa, ya ada berdasar pada ada mekanisme di dalam tubuh kita yang namanya circadian rhythm, pengaturan irama circadian. Circadian rhythm itu adalah mekanisme yang ada di dalam tubuh kita, sebetulnya bukan tubuh kita ya, semua makhluk hidup di bumi itu punya irama circadian sebagai mekanisme adaptasi terhadap rotasi bumi yang 24 jam. Jadi kapan kita tidur, kita bangun, kapan hormon ini naik, kapan hormon itu turun, kapan gen ini di turn on, kapan ini di turn off gitu ya. Kan kalau di Islam kita gitu ya, doa mau tidur itu kan bismillahirrahmanirrahim, bismika amut gitu ya. Emang kita mau mati itu gitu. Jadi karena sama Allah itu dibikin turn off tuh gen tertentu yang nggak perlu ini di turn off. Nanti pas besok pagi bangun lagi nanti di turn on gitu. Nah, itu tuh ada di semua makhluk hidup gitu ya.
Dan di manusia itu juga gitu. Jadi tubuh kita punya jam biologis. Jam biologis ini ternyata ada di 2 tempat. Ada yang di sentral, ini kayak jam pusatnya gitu ya, yang ngatur semua itu ngapain kayak komandonya. Ada jam yang adanya itu di organ-organ perifer, dan di setiap single cell, di setiap sel itu ada jam biologisnya. Dan ini antara yang sentral sama perifer itu harus sinkron. Yang di sentral, meskipun kita ada di dalam ruang tertutup, itu kita masih bisa merasakan sebetulnya, ini kapan harusnya pagi, kapan harusnya siang. Tapi akan lebih bagus lagi ketika ada synchronizer-nya gitu ya. Synchronizer-nya apa gitu? Bahwa kita tahu ini pagi, ini siang. Kalau di jam biologis yang ada di sentral, yang bikin sinkron itu adalah daylight, adalah cahaya matahari. Karena cahaya matahari itu mengandung blue light yang sangat banyak, cahaya biru. Ditangkap sama mata kita, ada pigmen yang namanya melanopsin. Melanopsin itu adanya nanti di mata ya, nanti diterusin ke daerah namanya SCN ya, suprachiasmatic nucleus di hipotalamus. Itu nanti ngasih tahu, oh ini pagi, oh ini siang gitu ya. Dan ketika pagi, oh gen-gen ini yang nyala gitu ya. Ketika malam, oh ini harus mati gitu ya. Dan pigmen melanopsin ini, dia sensitif terhadap cahaya biru dan tidak sensitif terhadap cahaya orange dan kuning. Itulah kenapa kalau teman-teman tahu, sejak tahun 2002 ke sini, kalau teman-teman ke hotel, ada nggak hotel yang cahaya lampunya itu bright light? Nggak ada ya, semuanya itu warm white gitu. Jadi semuanya itu blue light-nya itu difilter. HP-HP kita sekarang mungkin juga kayak gitu kan gitu. Begitu masuk ke sunrise, ada blue light filter tuh. Jadi langsung night shift lah gitu ya, night mode gitu. Karena tadi begitu ada blue light, kita itu akan sense bahwa ini tuh masih harusnya kita aware. Tapi begitu ada blue light-nya nggak ada, kita cuma terima cahaya orange atau kuning, kita udah fase untuk mulai masuk ke fase tidur gitu kira-kira ya. Nah itu yang di pusat. Bagaimana dengan yang di perifer? Kalau tadi di pusat itu clue-nya adalah matahari, yang di perifer ternyata clue-nya adalah makanan, teman-teman. Jadi kalau ada makanan yang masuk, apapun makanannya, semua organ yang ada di perifer, terutama organ-organ di pencernaan, itu akan ngerasa, wah ini harusnya siang nih. Jadi kita harusnya kerja. Gitu. Kalau nggak ada makanan, ini harusnya kita istirahat. Gitu. Jadi ini dua nih harus sinkron. Jadi jangan sampai ketika kita mikirnya ini malam, nggak ada cahaya, ternyata badan kita masuk intake makanan. Ini nggak sinkron, makanya ada makanan masuk, tapi yang dibawa udah ogah-ogahan gitu ya. Jadi insulin yang nggak keluar, hormon-hormon untuk pencernaan lain nggak keluar dan segala macam. Itu akibatnya ketika makan tengah malam dan segala macam, besok pagi itu gula darah udah ngelonjak kemana-mana gitu. Nah jadi ini kira-kira mekanisme yang ada di badan kita gitu ya. Dan kita lihat gitu, ini yang saya dari terbalik-balik ya, dunia kita sekarang malah kebalik gitu. Pas lagi siang kita leyeh-leyeh ya, bukannya aktif malah tiduran. Terus kita ada di ruangan yang dim light, bukannya bright, bukannya keluar gitu ya, dapat cahaya matahari dan segala macam, malah kita ada di dalam ruangan redup. Malamnya malah kita terangin semuanya. Ironisnya ini di ICU ya. Saya ambil foto nih. ICU tengah malam, teman-teman tahu nggak? Itu terang banget kalau teman-teman pernah masuk ya. Padahal harusnya pasien-pasien itu butuh istirahat, tapi dikasih cahaya yang terang banget gitu. Jadi gimana bisa istirahat dan bisa recovery gitu. Ini mungkin butuh penelitian lebih lanjut ya. Terus kita apalagi ini PhD nih kayaknya nih. Atau kalau master ya ini lagi ngerjain assignment ya. Jadi nyala terus tuh gadgetnya dan segala macam. Akhirnya kita disrupt ya. Irama sirkadian kita itu amburadul gitu. Itu yang kita kenal sebagai social jet lag, atau ya jet lag doang teman-teman mungkin tahu ya, ketika kita nggak sinkron, ini badan kita masih di Bandung gitu ya, tapi ternyata bukan gitu ya, badan kita mikirnya kita masih di Bandung, kita baru nyampe di Perth, harusnya ini mah masih waktunya tidur gitu. Jadi nggak nyambung kan gitu ya. Itu kira-kira ilustrasinya tuh sama kayak jet lag sebenarnya. Dan ini evidence-nya udah di mana-mana ya. Kalau teman-teman lihat, terutama pada pekerja-pekerja shift, karena kan kebalik ya, malam jadi siang, siangnya jadi malam dan segala macam, itu salah satu orang paling nggak sehat di seluruh dunia itu adalah pekerja shift. Karena dia irama biologisnya tadi nggak sinkron antara waktu kapan makan, kapan tidur, dan seterusnya. Nah, jadi harusnya tubuh kita tuh ada waktu-waktunya. Tadi, kapan kita, ya ini misalkan ya, kapan kita BAB, terus kapan kita alert, kapan harusnya olahraga. Ini kayak tadi kita bicarain olahraga ya, sempat di depan ya. Jadi waktu reaksi paling bagus di tubuh itu memang sebetulnya late afternoon, jadi early evening. Itu kalau teman-teman lihat, ini nanti juga mungkin bisa meyakinkan ya, rekor-rekor dunia dan segala macam,
itu tuh banyaknya justru terjadi di lomba-lomba yang diadakannya itu memang pas sore-sore gitu, bukan pas pagi-pagi. Karena otot kita udah cukup warm up, jadi performance dari muscle itu makin optimal gitu. Nah, terus begitu malam badan kita udah mulai cooling down, ada hormon yang namanya melatonin yang bikin kita ngantuk. Dan ini juga harus diingat ya, ketika melatonin ini disekresi, ini tuh lagi-lagi bertentangan dengan insulin. Ketika insulinnya tinggi, melatoninnya nggak naik. Dan sebaliknya gitu ya. Jadi kalau kita makan di waktu-waktu ini melatonin terdisrupt. Jadi dia nggak dirilis dengan maksimal. Akhirnya tidur kita mungkin tetap tidur, tapi nggak deep gitu ya. Jadi kualitas tidurnya agak rendah. Dan lagi-lagi penemuan circadian rhythm ini udah dianugerahi Nobel lagi tahun 2017, setahun setelah Pak Osumi tadi yang tahun 2016. Jadi ketika kita makan suka-suka kita, nggak ngelihat ini jam berapa, itu kita mengignore 2 penemuan Nobel, teman-teman. Jadi selama ini gitu ya, teman-teman boleh cek ya, guideline manapun sampai sekarang nggak ada yang mengadres masalah timing ya. Selalu harus makan apa, kalorinya dihitung dan segala macam. Dokter gizi juga mungkin nggak banyak yang aware gitu ya, kecuali memang yang baca paper. Nah, itu kan kayak, itu bukannya konsep doang dok gitu ya. Nah ini penelitiannya udah banyak sebetulnya ya. Ini kita mulai dari yang binatang dulu. Ini saya ringkas aja ya. Jadi ini penelitian pertama sebetulnya, tahun 2012. Jadi di mereka coba ada tikus ya, dari ibu yang sama, beratnya sama, sesederhana mereka bagi jadi 2 kelompok. Yang satu itu makannya suka-suka, ad libitum itu artinya suka-suka ya, jadi sepanjang hari boleh makan. Yang satu lagi itu direstrik, jadi cuma 8 jam dalam sehari. Nah, kenapa cuma 8 jam? Ini sebetulnya coincidence ya. Ini kalau teman-teman tahu behind the scene story-nya ya. Kenapa cuma 8 jam direstriknya? Karena yang ngerjain itu mahasiswa postdoc. Dan dia sama suaminya nggak dikasih kerja di luar dari jam kerja gitu. Jadi dia cuma bisa ngamatin tikus selama 8 jam, akhirnya ya udah direstriknya cuma 8 jam gitu. Dan disitulah kenapa kok yang populer 16-8 gitu. Karena 8 jamnya makan ya berasal dari si tikus ini gitu ya. Jadi sebenarnya bukan dasar saintifik amat pas pertamanya gitu ya. Nah, ternyata tikus yang di time restrict makannya itu cuma di fase aktif. Ini kalau tikus kan kebalik sama kita ya, aktifnya dia malam. Itu ternyata semuanya sehat. Sedangkan tikus yang makannya suka-suka, kalorinya sama, jenis makanannya sama, pokoknya semuanya sama, yang beda cuma waktunya doang gitu. Itu jadi obes, gemuk, ya pokoknya sakit banget lah gitu ya. Mungkin kalau kita bisa deteksi serangan jantung deh ini tikus gitu. Kira-kira seperti itu. Dan ini penelitiannya nggak cuma satu, tapi banyak. Kalau teman-teman cari itu hundreds ya gitu. Dan ini langsung saya shortcut aja ya. Kesimpulannya, kalau misalkan tikus yang tadinya obes, dia direstrik waktu makannya, dia akan jadi kurus. Yang tadinya kurus dia tetap fit. Kalau misalkan dia berubah pola makan, dia jadi gemuk dan sakit segala macam. Nah, yang menarik mungkin ini, ketika tikus yang tadi sehat ini, dia cuma direstriknya waktu weekdays, pas weekend dia makan suka-suka, mungkin party dan segala macam sosialisasi, dia tetap bisa lean gitu ya, bisa fit gitu. Jadi cuman kita ngelakuinnya pas lagi weekdays, pas weekend kita masih punya waktu yang lebih longgar, itu masih beneficial gitu ya. Jadi nggak harus ketat banget gitu ya, nggak boleh ada every single day yang nggak teratur lah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, gimana dengan manusia? Di manusia sebetulnya penelitiannya juga udah banyak gitu ya, meskipun rata-rata masih kecil ya sampel size-nya. Ini yang tadi kita sempat bahas di awal. Berapa jam sih orang makan rata-rata? Itu kan tadi ngakunya rata-rata 12 jam ya. Ternyata kalau direkam pakai smartphone, ini titik-titik ini jumlah setiap makan teman-teman. Jadi dia itu pakai mobile phone, setiap kali makan potret, dan segala macam. Jadi lebih akurat ya daripada pengakuan gitu. Ternyata frekuensi orang makan rata-rata itu antara 4 sampai 15 kali. Nggak ada yang makan 3 kali sehari. Dan periode makannya itu nggak 15 jam minimal. Kalau tadi tidur 8 jam atau 9 jam, ini membuktikan hipotesis yang tadi ya, selama mata terbuka, mulut juga terbuka. Bangun mangap gitu ya, baru berhenti mangap setelah tidur gitu ya. Jadi cuma kurang dari 10% yang makannya tuh kurang dari 12 jam gitu. Jadi kalau tadi ngakunya 12 jam, nanti di pagi, bener nggak gitu? Kecuali kalau memang di sini udah pada aware ya. Nah, dan dari orang-orang yang ada di sini sama si tim penelitinya dibatasin tuh, cobalah orang yang makannya 15 jam ini dibatasin jendela makannya jadi 10 jam sehari. Jadi kan kurang 5 jam tuh ya. Dan ternyata hasilnya ini, berat badannya turun rata-rata 5 kg dalam 4 bulan,
dia merasa lebih berenergi karena yang tadi ya, yang tadinya dia rely on glukosa, jadi sekarang dia bisa mengakses fat yang ada di tubuhnya. Makanya dia nggak makan juga nggak lapar. Kenapa? Karena ada sumber energi. Orang badannya mengandung lemak kemana-mana gitu ya. Jadi makan lemak terus gitu yang ada di dalam badannya sebetulnya. Terus malam hari ini nggak lapar, ini kan keluhan banyak orang ya. Terus kualitas tidurnya ternyata meningkat, dan ternyata setelah dibiarin selama 1 tahun, itu penelitiannya sebenarnya cuma 4 bulan. Terus dia dibiarin aja gitu ya. Setahun lagi ditanya gitu, masih nggak? Ternyata masih dikerjain. Dan semua efek ini nggak hilang, masih ada gitu. Kan biasanya yang tadi ya, kayak Mbak Lu bilang, kita tuh yo-yo biasanya, begitu turun berhasil, habis itu naik lagi, naiknya lebih banyak lagi biasanya kan gitu, berabenya gitu. Nah, dan lagi-lagi nggak cuma satu, kalau ini teman-teman tahu, ini mungkin saya skip aja ya, karena terlalu saintifik. Jadi ada studi yang kita itu meneliti penelitian, namanya meta-analisis. Dari sini disimpulkan, kan ada yang pro, ada yang kontra. Ini kesimpulannya, ya pro gitu ya gampangnya gitu. Jadi kadar lemaknya bisa turun kalau orang yang time restricted tadi ya, kadar lemak tubuhnya turun. Nah ini yang mungkin penting, masa ototnya itu nggak hilang, karena orang biasanya kalau kalori restriction, dia ada yang namanya sarkopenia ya. Jadi masa ototnya tuh hilang gitu, karena ya tadi tubuh tuh ngerasa, aduh kita kelaparan nih gitu. Akhirnya otot dipakai, dibakar tuh buat sumber energi gitu. Tapi kalau kita makannya puas, ada periode puasa, oh pas makan puas kan kamu ini apa namanya jumlah energinya cukup gitu. Jadi tubuh tuh nggak mikir bahwa kita kekurangan gitu. Jadi ya business as usual gitu ya. Metabolic rate nggak turun dan segala macam. Dan semua parameter yang ada di sini itu turun semua gitu. Itu kira-kira kesimpulannya. Nah, jadi kalau in summary, dampaknya itu bisa kemana-mana, ini yang saya sebut tadi. Bukan cuma ke masalah berat badan, tapi juga ya kontrol glukosa, ini kolesterol, tekanan darah, peradangan ya, sistem imun dan segala macam, termasuk yang subjektif nih, rasa lapar, quality of life dan segala macam. Nah, dan yang ingin saya share juga adalah, saya bukan peneliti saja, tapi saya juga dokter yang meresepkan, dan saya juga pelaku gitu. Jadi ini foto saya ya, sebelum pandemi, ini waktu PK LPDP tahun 2020, ini salah satu PK terakhir ya. Ini saya dulu agak montok nih ya, bisa dilihat ya. Jadi berat badan tuh sampai 81, waktu itu saya juga baru agak kaget, IMT saya sampai 29, lingkar pinggang tuh waktu itu sederhana, pakai ukuran 36 aja udah sempit tuh gitu ya, waktu PK itu gitu. Nah, fortunately, karena Ramadannya COVID, saya diminta beberapa kali webinar ya, ngisi tentang puasa dan COVID dan segala macam. Itu jadi saya belajar banyak gitu, termasuk konsep tentang puasa itu gitu. Akhirnya ya selama Ramadan ya puasa biasa, saya turun 6 kilo kayak itu biasa aja ya waktu Ramadan. Dan yang lucunya adalah setelah Ramadan ya karena saya udah baca, ya tinggal diterusin aja gitu. Dengan mindset yang udah agak berbeda lagi. Jadi dilanjutin waktu itu puasa Syawal, habis puasa Syawal ya IF gitu ya, terutama saya makan sarapan jam 7 biasanya, beres makan itu jam 1, habis itu saya nggak makan lagi. Jadi sederhananya saya cuma skip dinner aja gitu, waktu di Indonesia. Dan bulan kedua saya turun lagi 7 kilo gitu. Jadi in total saya turun 13 kilogram, IMT-nya udah di bawah 25, jadi celananya turun lagi sekarang, celana udah dibuang-buangin gitu ya, jadi pakai size 32 gitu. Dan semua benefit itu dapat gitu ya. Dan harus diingat ya, saya tuh bukan orang yang sedentary gitu. Saya tuh orang yang cukup aktif. Dulu saya dosen di Unisba, itu saya ke kampus 3 kilo dari rumah saya, itu jalan kaki loh, pulang balik. Dan saya nggak turun-turun berat badan pada saat ini gitu. Jadi begitu practicing si intermittent fasting, pertama itu baru ada perubahan signifikan dan itu di-maintain sampai sekarang ya. Dan kalau teman-teman nggak care dengan timbangan, ini mungkin perlu diingat nih gitu. Ini saya ambil dari Facebook group ya. Kebetulan saya join satu Facebook group tentang IF internasional ya ini ya. Jadi anggotanya dari seluruh dunia. Kebetulan yang lola itu namanya Graham Curry. Dia itu research buddy saya. Jadi dia adalah owner. Kalau di sini kita ada program libatkan konsumer ya. Jadi untuk nyari responden apa segala macam itu kebetulan saya dibantu dia gitu ya. Fortunately. Dia punya Facebook grup ini saya ambil beberapa gitu. Ini ada yang posting ini kan lucu ya gitu. Maksudnya yang tadinya celana dalamnya ukuran segini gitu sekarang jadi segini. Terus ada yang posting ini, it's been so long since I could cross my legs. Gitu. Jadi kalau udah orang gemuk itu jangan mikir gemuknya doang gitu. Dia buat duduk kayak begini aja kagak bisa gitu.
Belum lagi cerita-cerita yang heartwarming kayak begini yang mengharukan gitu ya, yang biasanya selama ini nggak mau datang ke acara anaknya gara-gara takut diolok-olok karena obes dan segala macam. Sekarang akhirnya kayak for the first time itu dia bisa datang ke acara anaknya gitu ya, dan banyaklah yang kayak begitu-begitu gitu ya. Jadi kadang-kadang orang tuh kalau udah kadung gemuk, dia langsung normalisasi kan, "Nggak apa-apalah gemuk yang penting sehat," gitu. Itu nggak ada ceritanya gitu. Pasti teman-teman lupa enaknya punya badan yang slim gitu. Jadi ketika slim itu tuh tidur berkualitas, beli baju nggak susah, baju juga nggak item-item doang gitu ya. Jadi olahraga, bayar angkot mungkin jadi normal, biasanya suruh, "Bu, bayarnya 2 Bu," gitu ya. Kadang-kadang kan begitu tuh disepet sama supir angkot gitu ya. Terus kalau naik pesawat agak susah gitu. Dan biasanya banyak keluhan yang berhubungan dengan pain gitu, dengan nyeri terutama di lutut dan segala macam. Karena tubuh kita kan weight bearing ya, jadi harus nahan berat badan yang segitu beratnya gitu. Nah, termasuk nyeri hati ini ya saya tulis ya, karena kan diolok-olok lah, di stigma dan segala macam. Nah, jadi, itu kira-kira, prinsipnya gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan kalori restriction, kelebihannya tuh banyak gitu ya. Intinya dia praktis aja gitu, nggak butuh perilaku yang rumit, semua orang tahu jam, jadi bisa ngamatin jam. Kalau kalori kan siapa sih yang bisa ngitung kalori gitu? Dokter aja nggak bisa gitu, harus lihat aplikasi dulu atau apalah gitu ya, nggak hafal gitu ya. Jadi ini semua bisa dikerjakan gitu ya, baik orang awam itu lebih gampang ngerjainnya, buat, profesional medis juga gampang ngasih taunya ke pasien gitu. Cuman tantangannya gitu ya, ya tadi nyesuaiin dengan lifestyle. Kayak misalkan tadi saya cerita, saya skip dinner gitu ya. Nah orang sini kan dia mau dinner terus gitu. Nah itu kayak bagaimana, itu memang challenge ya. Bentar dulu. Nah, tapi yang perlu diingat, memang dunia kita kan tadi ya amburadul gitu, me-encourage kita untuk makan terus-terusan ya, menurut saya itu matter of policy-nya ya. Jadi kita harus mengusahakan dunia kita itu agak lebih normal nih, gitu. Jangan terlalu, ngusahain makan terus-terusan lah gitu ya. Nah jadi in summary, saya pengen menyampaikan bahwa intermittent fasting ini bukan program diet. Kalau diet cenderung kita punya goals, weight goals tertentu, setelah itu kita nggak mau lagi tuh ngerjain itu gitu ya. Tapi IF itu lifestyle tadi, terutama yang TRE ya, kita menyesuaikan dengan seharusnya perilaku kita itu menyesuaikan dengan bagaimana tubuh kita itu, bekerja gitu ya, dengan circadian fisiologi dari tubuh kita gitu. Nah, di Australia ini baru rilis bulan Juli kemarin, ini di platform yang, jadi buat dokter-dokter ya. Jadi ini pertama kalinya istilah tentang, IF atau intermittent fasting atau chrononutrition mereka sebutnya, ini muncul di platform buat dokter. Di Australia ini udah mulai di-introduce buat si dokter-dokter gitu ya. Kalau di kita kan masih belum ada sama sekali, tapi ini juga baru paper pertama ya. Dan, apa yang saya lakukan, saya di Indonesia udah sebelum berangkat ya, saya, sempat publish ini, dan ini program PKM yang kemudian saya publish, dan ini udah ready to submit, harusnya saya submit minggu ini, cuman, kemarin agak sibuk, jadi mungkin minggu depan. Ini mau saya submit ke, Medical Journal Australia, tentang si, time restricted eating ini. Nah, jadi yang pengen saya katakan adalah bahwa ini tuh harusnya masuk ke guideline gitu. Ini bukan fad diet loh gitu, bukan cuman popularity di media dan segala macam. Tapi ini tuh science, eee, dasar berpikirnya jelas, dan ini harusnya bukan program gitu, ngerti nggak sih? Orang tuh kan kalau program diet gitu ya, terus harus bayar ini, membership apa segala macam, no gitu ya. Karena saya basic-nya adalah I'm a policy guy gitu ya. Jadi saya itu sebetulnya latar belakang saya health policy, jadi saya selalu tertarik dengan solusi yang harus bisa dilakukan oleh publik secara luas gitu. Bukan cuman untuk particular patient gitu ya, cuman untuk orang ini dan segala macam. Ya kalau dokter sih mungkin iya gitu ya, nanganin orang individu. Tapi kalau misalkan ya karena saya orang public health-nya policy pula ya, kebijakan kesehatan, saya mikir apa ya yang bisa diterapkan untuk skala luas gitu. Dan lucunya, ini tadi supervisor saya semuanya kontra. Tapi ternyata waktu akhirnya ya topik saya disetujui, kan nulis dan nama mereka dicantumin kan artinya mereka mempromot itu juga gitu ya. Jadi bisa mengkonvert keyakinan supervisor saya yang tadinya nggak segitunya gitu. Tapi ketika saya masuk dengan circadian rhythm, ya mereka bilang it start to make sense gitu ya. Mulai agak masuk akal nih gitu. Karena fasting di Australia itu masih dianggap sebagai apa namanya, penyimpangan gitu ya. Jadi, eating disorder gitu kalau misalnya lihat guideline.
Jadi pesan utamanya apa? Ini udah slide terakhir ya. Pesan utamanya cuma 3 sebetulnya, simpelnya. Kita harus mengatur periode makan dalam sehari kurang dari 10 jam. Kalau misalkan mau 3 kali, contohnya ya, sarapan jam 8, makan siang 12, makan malam itu jam 6 sore, 10 jam tuh. Jadi teman-teman punya periode 14 jam puasa. Tapi ini minimal ya, kalau bisa gitu ya. Dan depends on goals-nya. Kalau tujuannya mau menurunkan berat badan, itu sifatnya dose dependent. Makin teman-teman pengen cepat dan pengen turun berat badannya, ya durasi puasanya dilamain aja gitu. Ekstrimnya bukan ekstrim ya sebetulnya. Banyak yang melakukan namanya OMAD, one meal a day. Jadi makannya tuh cuma sehari sekali, lain nggak restrict, yang lainnya nggak kan apapun ya, zero kalori. Habis itu ya udah gitu. Jadi puasanya sekitar 23 jam gitu. Dan banyak yang ngerasa nggak lapar juga karena tadi ya udah metabolic adaptif gitu, dan karena dia udah bisa ngebakar lemak yang ada di badannya. Dan tapi kalau in terms of sustainability jangka panjang, menurut saya sih periode eating window yang lebih panjang itu lebih make sense. Saya sekarang rata-rata sih 8 jam ya, antara jam 8 saya biasanya nggak terlalu lapar, jadi saya nggak terlalu sering makan siang, baru biasanya pas anak-anak pulang tuh sekalian ngabisin bekal anak-anak, itu jam 4 sore saya makan. Jadi biasanya jendelanya sekitar 8 jam kalau saya sekarang di Australia. Kalau dulu di Indonesia saya skip dinner. Terus hindari porsi yang terlalu besar di sore hari, karena tadi makin sore itu harusnya melatonin naik, tapi kalau ada makanan artinya insulin ada di situ, itu makin susah ya, nanti ganggu metabolisme glukosa dan seterusnya. Dan yang paling sederhana, dan ini mungkin yang lebih wajib kali ya, jadi teman-teman usahakan berhenti makan tuh 2-3 jam sebelum tidur. Karena tidur kita itu sebenarnya kalau buat kesehatan mungkin paling penting ya. Kita bisa diserap makan sehari 2 hari gitu. Tapi kalau tidur kita udah berantakan, besoknya aja udah langsung kerasa kan gitu. Tapi masalahnya tidur itu banyak hal yang di luar kontrol kita gitu. Nah, salah satu cara mengontrolnya sebetulnya adalah dengan berhenti makan 2-3 jam sebelum tidur. Nanti cobain aja gitu ya, efeknya kayak gimana gitu. Dibandingkan teman-teman makan deket-deket waktu tidur. Jadi ini penutupnya, lagi-lagi baik lagi ya, saya sampaikan bahwa karena saya sebetulnya background-nya health policy, jadi kalau di Indonesia tuh sekarang diintroduce namanya isi piringku, ini menurut saya nggak sufficient ya. Jadi yang harus diintroduce mungkin next few years lah kira-kira, karena itu sekarang sedang saya usahakan untuk mulai naik conversation-nya di Australia, ya adalah jendela makanku gitu. Jadi timing of eating itu matters, bahkan bisa berpengaruh ke semua hal, bahkan bisa memprevent dari, ya kalau kita makannya masih suka yang dalam tanda kutip amburadul lah ya gitu ya, yang masih suka fast food dan segala macam, itu kalau eating window-nya dibenerin mudah-mudahan bisa prevent ke yang lain-lain. Itu barangkali yang saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau kepanjangan, meskipun udah saya wanti-wanti ya, Lydia ya, saya suka over lepas kendali kalau ngomong. Jadi mudah-mudahan sih bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Hilmi. Jadi sekarang teman-teman setelah pemaparan, tadi materinya keren banget ya. Saya juga walaupun udah lewat waktu, tapi saya nggak ngerasa juga. Tadi cuman karena ada alarm, jadi saya ingetin. Sorry ya dokter. Ya ini buat yang ada pertanyaan, ini saya lihat di chat box sudah ada beberapa pertanyaan, tapi buat teman-teman yang pengen nanya langsung juga bisa pakai fitur raise hand-nya. Nanti akan saya tunjuk untuk bicara. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Kak Eva TK YDB Al-Azhar. Bagaimana cara mengukur lemak kita tinggi? Itu gimana dokter? Silakan dijawab langsung. Ya dari Bu Eva ya, bagaimana cara ini mumpung karena saya baca yang lain juga ya sebelum masuk ke situ, saya ini terima kasih Bu Ibu atau Bapak ya, Andi Ruyat itu mengoreksi million sama dengan juta, billion sama dengan miliar, itu betul ya, saya tadi saya salah ngomong ya, karena penduduk dunia juga 7 miliar ya, 7 sampai 8 miliar, jadi emang 2 miliar tuh yang tadi ya kelebihan berat badan. Nah bagaimana cara ngukur lemak badan, itu metodenya ada macam-macam. Yang paling nggak akurat adalah dengan berat badan. Makin berat badan kita, maka makin banyak kadar lemak kita. Itu common sense lah ya. Yang kedua, makin naik akurasinya itu pakai BMI atau IMT lah kalau bahasa Indonesia, indeks massa tubuh. Caranya adalah berat badan dibagi tinggi badan dalam dikuadratkan. Normalnya adalah range-nya dari 18,5 sampai 25. Nah, naik lagi levelnya, sebetulnya caranya lebih mudah, itu adalah kita ngukur dari waist circumference, dari lingkar pinggang. Itu lebih akurat untuk mengukur kadar lemak tubuh dibandingkan IMT tadi.
Nah, normalnya kalau laki-laki itu kurang dari 90, kalau perempuan itu harus kurang dari 80 cm. Nah, yang paling akurat itu pakai alat yang namanya untuk meriksa body composition gitu. Itu ada level-levelnya ya, macam-macam segala macam. Bahkan kalau yang paling sederhana, mungkin teman-teman ada yang punya Samsung Galaxy Watch 4, itu ada sensor untuk body composition. Kalau pernah tahu ya, jadi tinggal dipencet begitu doang, input berat badannya nanti ketahuan karena dia pakai istilahnya BIA ya, Body Impedance Analysis. Jadi karena tiap organ di tubuh itu mengantarkan elektronik ya, mengantarkan gelombang tuh dalam kecepatan yang beda-beda. Jadi dia bisa mendeteksi mana yang lemak, mana yang air, mana yang otot gitu. Jadi pakai alat namanya BIA itu bisa. Yang paling tinggi yang tadi yang saya sampaikan, pakai DXA tadi. Jadi dia itu benar-benar akurat untuk mengukur mana yang lemak, mana lemaknya yang lemak ada di organ-organ atau lemak visceral ya istilahnya, mana lemak yang ada di subkutan gitu. Karena lemak subkutan itu mostly nggak apa-apa sebenarnya gitu. Malah bikin kulit tuh lembut lah, apalah segala macam ya. Tapi yang berbahaya itu adalah lemak visceral yang ada di dalam organ tubuh kita. Itu kira-kira Bu Eva. Sehat Bu? Oke, sudah jelas Bu Eva. Apa ada mau pertanyaan lanjutan? Sudah jelas, Bu. Terima kasih, Dokter Hilmi. Sama-sama Bu. Oke, terima kasih Bu Eva atas pertanyaannya. Terus ada pertanyaan kedua dari Kak Luh Putri Atnyani. Yang pertama, ada 2 pertanyaan ini, Dokter. Yang pertama, jika dibilang tadi bahwa fat yang dimakan akan bersih diproses oleh tubuhnya, apakah ini yang menjadi dasar diet keto? Terus pertanyaan kedua, apakah memang nasi mengandung glukosa tinggi sehingga tidak baik makan nasi banyak-banyak? Silakan dijawab, Dokter. Oke, ini menarik ya. Jadi kalau tadi dibilang bahwa kita full itu sumber energi tubuh itu ada 2 sebetulnya ya, karbohidrat sama protein. Karena karbohidrat sama lemak. Karena protein itu biasanya nggak dipakai buat sumber energi, tapi dia ya kayak kita belajar di SD ya, pembangun gitu ya. Biasanya dia buat bikin skeleton dari sel, dia buat bikin enzim, buat bikin hormon dan segala macam. Jadi pilihannya cuma 2 itu doang, glukosa atau lemak aslinya gitu. Nah, kalau tadi saya bilang bahwa fat itu dimakan lebih bersih, terus jadi ini dasar diet keto, setahu saya iya gitu ya. Jadi diet keto itu kan ketogenik ya. Dia diambil namanya itu dari full-nya itu tadi, Mbak Lu. Jadi nama full-nya adalah badan keton. Badan keton itu ada 3 macam sebetulnya. Yang paling gede komposisinya itu namanya beta hidroksibutirat. Jadi si cadangan lemak ini adipose tissue, dia akan dipecah jadi asam lemak sama gliserol. Ini jadi kuliah biokimia ya, jawabnya kok gini-gini amat ya. Tapi ya intinya gitu ya. Namanya itu adalah badan keton gitu. Badan keton itulah yang akan convert jadi energi, dibakar di dalam sel yang saya bilang tadi. Itu penelitiannya udah established bahkan dari zaman tahun berapa ya saya baca jurnalnya itu gitu ya. Udah jurnal tahun lama tuh gitu. Dan itu valid sampai sekarang gitu bahwa si badan keton ini beta hidroksibutirat itu ketika dia dibakar menghasilkan energi yang lebih banyak dan residunya itu jauh lebih minimal dibandingkan glukos terutama gitu. Jadi itu kenapa dasarnya orang pakai badan si ketogenik ya, karena pas lagi dia makan dia bakar fat sehingga diharapkan ketika dia nggak makan tubuhnya itu juga udah terbiasa untuk ngebakar fat. Filosofinya ketogenik itu kira-kira seperti itu. Terus apakah memang nasi mengandung glukosa tinggi sehingga tidak baik makan nasi banyak-banyak? Saya jawabnya sebetulnya agak takut, tapi kalau speaking sebagai scientist, unfortunately yes gitu ya. Jadi kalau teman-teman ini bisa jadi kontroversi ya, termasuk tadi aja saya sampaikan agak gitu ya. Kan teman-teman tahu tuh ada zat gizi tubuh itu cuma ada 3, karbohidrat, protein, sama lemak. Teman-teman tahu nggak ada yang namanya, kalau lemak itu kan dipecah komponen dasarnya asam lemak ya. Kalau protein itu asam amino. Di asam lemak kita kenal ada namanya asam lemak esensial sama non esensial. Asam lemak juga ada asam lemak esensial, non esensial. Jadi antara asam amino sama asam lemak ada yang esensial, ada yang non esensial. Esensial itu apa? Esensial itu kita harus dapat dari luar karena tubuh kita nggak bisa produksi sendiri. Sedangkan karbohidrat, glukosa, teman-teman pernah dengar nggak ada karbohidrat esensial atau glukosa esensial? Nothing. Jadi teman-teman nggak akan temukan di referensi manapun ada yang namanya glukosa esensial. Jadi artinya apa? Tubuh kita itu kebutuhan glukosa dari eksternal aslinya ya, itu 0, teman-teman. Karena tubuh kita bisa bikin glukosa sendiri. Dari mana ya tadi? Dari protein, dari lemak dan segala macam. Cuma masalahnya boleh nggak makan karbohidrat? Ya boleh. Kalau di Islam ya nggak haram ya boleh gitu ya. Cuman kalau jumlahnya terlalu banyak, akhirnya dia rilis insulin terus Mbak Lu.
dan rilis insulin terus, jangka pendek itu yang terjadi kayak yang tadi saya bilang ya, insulinnya rilis terus, akhirnya kita mood naik turun, kita terlalu dependent sama glukosa, secara jangka panjang tubuh kita itu nggak akan bakar-bakar fat. Dan makin numpuk fatnya, makin numpuk lemaknya, itu urusannya udah kemana-mana. Defisiensi vitamin D, inflamasi di mana-mana, peradangan di mana-mana, nanti belum lagi jadi kanker, dan seterusnya lah gitu. Jadi, kalau bisa teman-teman kurangi asupan karbohidrat, itu akan jauh lebih bagus gitu ya. Tapi ini juga banyak kontroversi ya, mungkin teman-teman banyak yang ngedebat dan segala macam, silakan aja gitu. Kalau menurut saya ya, cari aja risetnya gitu ya. Baca, do your own research, silakan baca penelitiannya sendiri, karena saya juga peneliti kualitatif ya. Saya tahu bahwa sumber informasi yang paling diterima itu adalah yang dicari sendiri, bukan dikasih ke orang lain gitu. Jadi kayak ini saya nggak usah tahu, masa sih nggak percaya gitu. Teman-teman cari aja sendiri gitu ya. Begitu kita nyari sendiri, kita kayak merasa bahwa kita invent nih ya, kita discover, wah ini informasi baru nih. Nah itu yang diterima tuh. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman untuk dalam tanda kutip nggak percaya yang saya bilang, baca aja sendiri risetnya gitu. Itu mungkin akan lebih nangkep ya kayaknya. Gitu kayaknya Mbak Lydia. Oke, terima kasih dokter. Mbak Lu, ada pertanyaan lanjutan? Kemudian menjawab ya. No, menjawab sudah. Thank you. Oke, Sama-sama. thank you Mbak Lu. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Yusmiana Rahayu. Dok, skip sarapan dengan skip dinner efeknya sama nggak? Apakah ada efek negatifnya kalau skip sarapan? Dan mulai usia berapa sebaiknya IF diperkenalkan ke anak-anak? Oke, ini really interesting juga ya. Jadi mendingan skip dinner atau skip sarapan nih kalau misalkan kita mau dapat tadi ya, efek puasa yang minimal 14 jam tadi. Nah, sebetulnya kalau dari penelitian yang paling sederhana ya, yang lebih bagus untuk kontrol gula darah dan penurunan berat badan itu adalah tipe dari TRE tadi ya, IF tadi, itu adalah yang early, Mbak Ayu. Jadi makin lebih banyak asupan kalori di pagi, itu lebih bagus daripada lebih banyak asupan kalori di malam. Karena di malam tadi badan kita itu udah winding down, udah siap-siap untuk tidur, melatonin naik dan segala macam. Jadi kalau pas pagi-pagi itu sensitivitas dan kerja insulin itu paling optimal. Jadi sebenarnya earlier part of the day itu dia lebih bagus untuk metabolisme terutama glukosa ya. Jadi kalau mau makan banyak-banyak gula, masih suka gula, makanya pas pagi-pagi jangan pas malam-malam gitu. Tapi yang jadi pertanyaan, yang jadi pemikiran kita juga ya, breakfast itu apa sih? Nah, itu yang jadi pertanyaan tuh gitu. Karena nggak ada definisi yang ajek kalau teman-teman lihat ke riset gitu ya. Meals aja bingung tuh. Apa definisi meals, apa definisi snack ya. Yang disebut makan tuh apa sih? Yang disebut snack tuh apa sih? Apakah waktunya atau jumlah makanannya atau gimana ya? Kalau kita makan kayak tadi ya, ngopi doang dok gitu ya, tapi 10 kali sehari, dia ada breakfast-nya atau enggak gitu? Ya boro-boro ada breakfast-nya, orang fast-nya aja enggak kan gitu ya. Kan breakfast itu breaking sama fast ya. Jadi dia menghentikan kondisi puasanya gitu. Kalau tadi minum kopi 10 kali sehari, dia nggak puasa-puasa gitu, nggak ada breakfast-nya sama sekali. Jadi kita tuh makan pertama itulah yang disebut breakfast sebetulnya. Setelah kita at least tidur selama 8 jam. Itu bisa jam 8, bisa jam 10, bisa jam 12 gitu, tergantung gitu ya. Jadi pokoknya makan pertama kalau menurut saya itu breakfast gitu. Tapi secara konsep makin besar porsi di pagi hari itu jauh lebih baik dibandingkan besar porsinya di malam hari. Tapi meskipun teman-teman banyak di malam hari, kalau kata saya ya, yang tadi saya bilang, yang paling utama itu coba hindari makan 2 sampai 3 jam sebelum tidur gitu. Jadi meskipun masih makan malamnya agak ya jam 7 dan segala macam, biasa jam tidurnya jam 10 itu masih bagus lah ya, bukan bagus ya, masih acceptable kalau menurut saya. Meskipun lagi-lagi tergantung tujuan. Kalau mau weight loss, mau memperbaiki kondisi metabolik, makin awal makin bagus. Itu kira-kira. Dan mulai usia berapa sebaiknya IF diperkenalkan ke anak-anak? Ke anak-anak saya aja sekarang udah sih. Nah, dan fortunately yang tadi saya bilang Mbak Ayu, antara anak-anak sama dewasa tuh beda gitu. Jadi anak-anak itu shifting dari glukos ke fatnya itu lebih cepat gitu. Makanya bayi itu 4 jam dia nggak dapat ASI aja dia langsung burn fat gitu. Dan buat bayi fat itu paling penting karena kalau misalkan nggak ada fat otaknya nggak ngembang gitu. Kalau dipikirin ya manusia itu cuma satu-satunya spesies yang begitu lahir itu gemuk loh. Buktiin aja gitu ya. Semua spesies lain itu tuh kurus-kurus. Manusia itu satu-satunya spesies yang begitu lahir, dia udah bawa fat sendiri. Kenapa? Karena fat itu penting untuk growth dari otak terutama. Dan itu kan yang membedakan kita sama spesies lainnya. Jadi itu kira-kira jawabannya, mudah-mudahan membantu ya Mbak Ayu ya. Oke, terima kasih dokter. Gimana Mbak Ayu?
Mbak Rahayu. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih Mbak Lydia. Saya jadi Iya. agak awkward nih dipanggil dokter-dokter sama teman-teman di sini. Oke, dokter, ini ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip, jadi saya rangkum aja ya. Ya. Untuk ini ada Mbak Novia, salah bukan. Mbak Syifa tadi pertanyaannya mirip sama Mbak Rahayu tentang penerapannya di anak-anak, jadi sudah terjawab saya kira. Ya, tapi Kemudian mungkin ini yang saya tambahin dikit, yang Teh Nurul ini ya, Lydia, yang boleh diterapkan pada balita dan segala macam. Kalau ke anak-anak, at least mungkin jamnya bisa lebih panjang gitu. Karena tadi mereka itu lebih metabolically adapted ya. Jadi kayak mungkin jendela makannya either itu 12 jam atau bahkan mungkin 14 jam, itu buat anak-anak masih fine kalau menurut saya. Yang penting jangan scatter tadi, jangan makan terus throughout the day gitu. Nggak ada stopnya sama sekali gitu. Itu nanti tinggal jadi bom waktu aja gitu. Akan ada masanya mereka ya udah jadi habit, nanti malah metabolismenya jadi berantakan gitu kira-kira ya. Jadi eating window-nya mungkin bisa lebih panjang dibandingkan orang dewasa. Oke. Ini ada pertanyaan mirip dari Kak Novia dan Kak Bungsu, itu tentang gimana efeknya untuk orang yang punya masalah di lambung atau sakit MAH. Ya, kalau yang spesifik, gimana kalau misalkan menerapkan IF di orang yang punya masalah lambung? Kalau setahu saya untuk IF sebetulnya saya sih bukan nggak terlalu ya, saya nggak baca semua papernya, tapi kalau TRE itu saya bisa guaranteed dalam tanda kutip ya. Saya hampir baca every single paper about TRE gitu. Dari pertama kali sampai yang mungkin paling sekarang rilis juga dalam tanda kutip mungkin saya udah baca, karena saya set notifikasi ya di Google Scholar gitu. Jadi kalau penelitiannya yang spesifik untuk di TRE terutama, dan juga di IF, itu setahu saya nggak ada kayaknya Mbak Novia. Tapi kalau di religious fasting, itu udah ada. Dan teman-teman mungkin tahu ya, bahwa selama bulan Ramadan, itu jumlah pasien-pasien yang punya keluhan MAH terutama, yang punya keluhan gastritis, itu turun semuanya. Dan semuanya parameter itu biasanya membaik gitu. Jadi mekanismenya sih sebetulnya bisa dijelaskan ya gitu. Jadi ada perbaikan microbiome lah, terus belum lagi kalau masalah tubuh kita well adapted gitu ya. Dia tuh tahu kapan kita bakal dapat makanan, kapan enggak. Jadi dia itu enggak mengharapkan yang sia-siaan gitu loh. Kan kalau MAH tuh seringnya kayak begitu ya, kita kayak lapar banget pengen makan tapi nggak ada makanan, akhirnya emosi dan segala macam. Dan begitu stres, ya semua inflamasi terjadi termasuk di lambung gitu ya. Prosesnya kira-kira seperti itu. Jadi interaksinya tuh agak kompleks, tapi yang jelas kalau untuk puasa Ramadan itu saya bisa share kalau mau paper-papernya itu cukup banyak. Tapi kalau yang spesifik di time restricted yang di TRE atau daily intermittent fasting itu kayaknya saya belum baca ya. Kalau saya baca nanti saya update lah gitu. Tapi mostly kemungkinan ya itu ya tetap ada risiko. Tapi initial evidence-nya bilangnya sih kayaknya bermanfaat dan membaik lah gitu. Oke, ada feedback dari teman-teman yang nanya tentang soal masalah lambung tadi? Oke, saya kira nggak ada ya. Ini ada beberapa saya rangkum pertanyaannya mirip-mirip sekali dari Kak Novia, dari Kak Muti, Kak Bungsu juga lagi, terus ada juga dari Kak Ender. Itu batasan kalori dan jumlah makanan kita makan tuh seberapa, Dok? Terus juga ada nggak sih pantangan makanan yang bisa kita makan gitu? Sama boleh ngemil nggak? Apalagi pas lagi nugas kalau malam. Jawaban sederhananya enggak. Jadi satu-satunya yang kita perlu care itu cuma jam. Gitu ya. Dan semua orang tahu jam, bahkan anak kecil tahu jam kan gitu ya. Jadi terserah mau makan apapun, mau makan seberapa banyak pun, yang penting di jam itu gitu ya. Tapi yang jadi catatan saya adalah teman-teman harus punya mindset yang benar bahwa ini adalah lifestyle saya gitu. Karena kalau mikirnya diet tuh nanti secara pemikiran itu kita akan temptation-nya itu untuk disprove gitu. Ini mah nggak works gitu ya. Coba aku bikin jendela makan, tapi aku pokoknya mau makan semuanya deh gitu. Jadi emang kayak sengaja makan banyak gitu ya. Dan ya tadi compensatory behavior ya. Jadi mentang-mentang aku lagi diet, jendela makannya cuma segitu, ya udah makan seenaknya aja lah gitu ya, termasuk ngemil apa segala macam. Itu yang most likely akhirnya jadi failed gitu. Karena banyak faktor termasuk masalah stres dan tadi yang saya sebutkan gitu ya. Karena untuk di pelaku
yang dengan mindset yang benar, kenapa saya bisa bilang begini? Karena yang tadi yang saya bilang ya, saya udah ketemu cukup lumayan pasien dan saya join di grupnya si Graham Curry tadi, si research buddy saya, itu membernya sekitar 7.400-an orang sampai sekarang. Ternyata justru kalau kita kan mikir gini ya, wah udah makannya cuma bentar, masa sih nggak yang enak-enak gitu. Tapi ternyata yang terjadi kebalikannya. Justru ketika orang mikir dia cuma punya jendela makan yang sedikit, jadi dia cuma pengen memastikan bahwa tubuhnya itu dapat yang terbaik gitu. Dan yang paling convenient untuk badannya gitu. Dan yang convenient itu apa? Nanti teman-teman akan ngerasakan. Yang paling convenient biasanya ya, most likely itu adalah makanan-makanan yang low sugar, yang low carbohydrate. Karena kalau kebanyakan gulanya, tadi kan akhirnya jadi mix ya, badan tuh bingung tuh. Ini di sini kita bakar gula banyak-banyak, pas lagi nggak puasa kita disuruh bakar lemak gitu. Kalau pas jendela makannya kita cenderung untuk nggak terlalu banyak bakar gula juga, jadi tubuh tuh konstan gitu. Pas lagi jendela makan dia yang dibakar mostly fat dan nggak terlalu banyak gula, pas lagi puasa ya segitu juga gitu. Jadi biasanya ya, sepengetahuan saya, ini mah bukan penelitian ya, lebih ke observasi dari sosial media analisis gitu. Jadi justru orang-orang tuh ternyata malah mikirnya nggak sesuai yang kita bayangkan, bukan balas dendam malahan gitu. Kalau puasa Ramadan kan cenderungnya balas dendam ya gitu. Nah ini justru mereka uniknya tadi pas lagi jendela makannya dibuka, makannya tuh malah bener gitu karena tadi udah terbatas waktunya, masa kita makan yang junk sih gitu ya. Meskipun boleh-boleh aja gitu ya. Saya juga masih makan gitu ya, fast food apa segala macam whatever, saya nggak ada pantangan apapun gitu. Ya kecuali yang haram ya. Itu aja cuma batu gitu-gitu nggak saya makan gitu ya. Jadi makan yang bener aja gitu dan gula juga masih makan gitu ya. Tapi sadar bahwa apa namanya nggak itu tuh nggak untuk banyak-banyak gitu. Jadi jangan terlalu dibawa stres gitu. Filosofinya kan tadi yang dapat ya, prinsipnya itu adalah kita coba restrik sebisa mungkin, bukan restrik lah, kita atur sebisa mungkin supaya nggak throughout the day kita tuh makan terus gitu. Prinsipnya seperti itu. Terus kalau misalkan kayak saya nih ya, saya ke rumah mertua, dok, saya ini disuguhin makan di luar jam makan saya dan segala macam. Apa yang harus saya lakukan? Makan aja. Karena hari berikutnya kita balik lagi ke pola makan kita yang normal. Ngerti nggak ya? Itu yang saya lakukan gitu. Saya kalau ke rumah mertua di Bekasi, ke rumah orang tua di Malang dan segala macam, dikasih makanan pas malam-malam segala macam, ya makan gitu. Tapi pas udah normal day saya balik lagi ke yang seperti ini gitu. Jadi easy gitu ya. Kalau buat saya, makanya itu yang saya bilang ini tuh harusnya bukan mindset diet gitu ya, tapi mindset untuk jadi lifestyle yang mudah-mudahan kita semua bisa ngerjain. Jadi ya gampangnya nggak ada pantangan ya gitu. Karena sesuai namanya time restricted eating, yang kita atur cuman durasi makannya aja. Meskipun nanti ya ada konsekuensinya, kita pasti makan kalori yang lebih dikit, kita akan less snacking gitu ya, nggak terlalu banyak gula dan seterusnya. Berarti nggak masalah ya dok kalau misalkan Masalah. sesekali itu lewat dari jendela makan kita. Itu Yang tadi tikus kan ingat ya, dia tuh cuman weekday sama weekend gitu. Pas weekday dia TRE, pas weekend dia ya sosialisasi gitu. Normal gitu. Tikus sih. Di manusia emang agak susah ya RCT-nya. Teman-teman yang tanya tadi tentang pembatasan makanan, ada pertanyaan lagi? Oke, saya rasa udah cukup. Ini ada satu mungkin pertanyaan terakhir ya, karena saya udah nggak lihat pertanyaan lagi di sini. Better puasa Daud yang puasa selang sehari atau intermittent fasting, dok? Saya nggak bisa jawab ini secara clear ya, karena better tuh dari sisi mananya gitu ya, dari sisi pahalanya kah, dari sisi dampak ke metabolismenya kah, dari berat badannya kah, dan segala macam. Jadi banyak hal yang harus dikonsider di sini. Tapi menurut saya yang paling utama itu adalah sustainability. Jadi mana yang bisa dilakukan secara jangka panjang. Karena gini, kalau kita bandingin IF sama puasa Daud, mana yang lebih baik dari sisi pahala aja ya? Emangnya IF nggak berpahala? Kalau setahu saya berpahala. Karena di Quran itu kita disuruh untuk la tusrifu, nggak makan secara berlebihan. Even teman-teman itu nggak meniatkan puasa, ketika teman-teman meniatkan untuk nggak makan secara berlebihan, itu ada pahalanya loh. Insya Allah ya, gitu. Setahu saya ya, gitu. Saya ya background saya di agama juga kan nggak jelek-jelek amat lah ya, gitu ya. Saya punya background yang cukup untuk state itu kalau menurut saya sih ya, gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa mixing dua-duanya, itu bagus gitu. Lagi zaman puasa sunnah ya puasa sunnah,
lagi nggak zaman puasa sunnah, TRT aja gitu. Ya, intermittent yang harian kayak biasa gitu ya. Bedanya kan cuman yang satu nggak pakai air, yang satu lagi pakai air kan gitu ya. Jadi pas lagi zaman puasa Daud nggak makan apa-apa sama sekali, pas lagi IF masih boleh minum gitu. Tapi kalau in terms of metabolisme dan berat badan, itu saya nggak bisa jawab karena nggak ada penelitian yang head to ingin dua-duanya. Jadi saya nggak bisa jawab soal itu. Itu kayaknya kira-kira, Lydia. Oke, gimana Kak Nur Sehan? Salah, siapa tadi yang nanya? Maaf, saya kehilangan jejak. Itu kakak tadi yang nanya tentang puasa Daud, gimana? Ada pertanyaan lanjutan nggak? Saya rasa udah cukup. Oke, terima kasih dokter. Oke, terima kasih. Saya rasa udah cukup ya dokter untuk sesi Q&A-nya. Kalau boleh saya bacakan sedikit kesimpulan dari webinar kali ini. Yang pertama, obesitas itu bukan hanya berarti kita gemuk, tapi yang kurus pun bisa mengalami obesitas karena itu diukur dari kandungan fat dalam tubuh atau kandungan lemak dalam tubuh. Terus intermittent fasting itu adalah pendekatan pola makan dengan tidak mengonsumsi makanan pada periode tertentu. Jadi tidak mengurangi jumlah makan, yang berkolaborasi dengan Professional Migrant Human Network atau PMWN. Dan juga nanti bulan depan, tanggal 12 November 2022, akan ada 3-minute thesis competition. Bisa daftar langsung dengan mengunjungi Instagram AIPSA di @theaipsa. Thank you semuanya. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada salah kata dan sikap. Dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Banyak Lydia. ya, Mas Ilmi. Keren banget loh, sumpah. Mantap. Gimana Mbak Lu? Bisa dirangkum jadi 3 menit? Iya. Jadi kan IF lifestyle ya. Oke, diet mulai besok. Bukan Ya, diet. jangan mulai besok, mulai hari ini. Lifestyle, Mbak Lu, bukan diet. Mulai dari yang tadi aja dulu. Dokter bisa 2 jam sebelum tidur berhenti dulu. Nanti Kenapa nih, lihat Sil? aja. boleh punya slide-nya nggak? Minta slide-nya. iya. Nanti saya share ya. Nanti aku share. Oke. Makasih ya Mas Ilmi udah hadir. Saya tutup juga ininya ya. Ya, teman-teman nanti nonton di YouTube ya kalau mau diulang. Siap. Terima kasih. Makasih. Aku live ya.